Dahulu kala, ada seorang dewa perang yang melindungi Xia. Bernama Qin Tian Dewa Perang. Kaisar Iblis. Kaisar Iblis keluar. Qin Tian, sudahlah. Kamu sudah dihancurkan oleh Kaisar Iblis. Tubuh emasmu hancur. Tinggal seutas roh. Terkunci di jurang tak berujung. Hidup seperti anjing. Jiur. Jangan berjuang sia-sia lagi. Aku akan mengambil alih segalanya. Jiur, meski aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Jiur. Bawahan menghadap Kaisar Iblis. 2000 tahun kemudian Qin Tian Dewa Perang kembali. Harus dibunuh. Jiur patuh pada perintah Kaisar. Barusan apakah mataku salah lihat? Li Qin Tian kan suamimu. Dia di luar sana di bawah terik matahari. Berkeringat mengantarkan makanan. Kita di sini bersenang-senang. Apakah tidak baik? Ah, Qin Shao. Bermain seperti ini bukankah lebih seru? Apa yang tidak pantas? Kamu sangat menggoda. Tapi aku suka. Pintu tidak terkunci, masuklah. Pesananmu sudah sampai. Beri bintang 5 ya, sayang. Bukankah kamu pergi ke salon? Kenapa di sini? Benar, pergi ke salon. Hanya saja di ranjangku. Ye Qin Cheng, kamu mengkhianatiku. Memang kenapa? Karena sudah ketahuan. Tekelah surat cerai. Cerai? Aku tidak setuju. Sebentar lagi ibumu mungkin akan meninggal. Apa maksudmu? Apa ibuku kecelakaan? Sekarang di rumah sakit, butuh biaya operasi 200.000. Aku kasih 200.000. Kamu tanda tangani surat cerai. Aku mau cerai sama kamu. Qin Cheng, ibu kita sekarang di rumah sakit, menunggu 200.000 untuk pertolongan. Kamu ngerti nggak? Itu ibumu, bukan ibuku. Mati atau hidup apa hubungannya sama aku? Entah tanda tangani surat cerai, atau biarkan ibumu mati. Aku lihat kamu. Mending jangan buang waktu. Kalau nggak nanti uangnya datang. Mungkin sudah terlambat. Waktu terbaik untuk pengobatan. Oke, asal kalian kasih 200.000 ini. Surat cerai ini. Aku tanda tangan. Tanda tangan ini sudah aku tanda tangan. 200.000 kapan kalian kasih ke aku? Apa 200.000? Aku kok nggak ingat. Apa maksudmu? Maksudnya. Kenapa? Kalian kan sudah janji sama aku. Tanda tangan sudah aku tanda tangan. Aku kasih tahu. Sebelum kamu datang, ibumu sudah mati tertabrak mobil. Apa kalian? Dan aku sengaja biar kamu lihat aku selingkuh. Sengaja tipu kamu tanda tangan. Sekarang kamu temani ibumu yang mati itu jalan bareng. Kesel banget. Qin Shao. Selanjutnya, kita harus ngapain? Ngapain? Mau nggak? Di depan suamimu yang mati ini. Persenang-senang lagi. Aduh, jahat. Li Qin Tian, kamu tidak mati. Tempat ini di mana lagi? Tidak mati. Maka aku akan membuatmu mati lagi. Dia adalah Qin muda dari grup Qin Hua Cheng. Qin Huang Qin Yuda. Kamu kurir bau, cepat lepaskan. Aku. Kamu apa kamu? Kamu cuma kurir bau. Penakut. Aku adalah dewa perang Qin Tian. Qin muda. Jangan-jangan benar-benar gila. Orang gila bagus. Orang gila tidak punya perasaan. Mati juga percuma. Aku ingat sekarang. Sekarang aku adalah menantu keluarga Li Qin Tian.
Karena kamu tidak mati, maka aku akan mengantarmu lagi. Mati saja. Yezisia, kamu gila ya? Zisia, Yezisia, kamu gila ya? Kakak Qintian adalah suamimu. Bagaimana bisa kamu bersekutu dengan orang seperti ini padanya? ini adalah aku. Dengan Zisia bertunangan selama 2 tahun. Saling menorehkan cap jiwa. Dia adalah reinkarnasi Zisia. Maaf, aku hanya punya satu akhir, yaitu mati. Bagaimana jika aku harus melindunginya? Kurang ajar. Jangan kira aku tidak tahu. 3 tahun ini, kamu diam-diam menyukainya dan membantunya merawat. Ibunya yang cacat, di mana-mana membelanya. Begitu apa? Kamu jalang, kamu masih berani mengaku. Kamu berani. Siapa yang berani menyentuh Zisia? Aku pasti akan membasmi 9 marganya. Qin Cheng adalah wanitaku. Kamu berani menyentuhnya. Panggil orang. Patahkan tangan dan kakinya. Buang dia untuk dimakan anjing. Kamu benar-benar anak kecil. Membuatku terpaksa turun tangan sendiri ya. Hari ini, bahkan jika dewa datang, aku akan mengambil nyawamu. Kalian sebenarnya mau bagaimana lagi untuk melepaskannya? Kecuali kamu setuju dengan syarat itu. Zisia, ada aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Diam kamu. Baik, aku setuju. Bagus, 3 hari lagi. Kita akan bertemu di lelang puncak awan. Menantimu. Kamu tahu tidak, aku baru saja setuju dengan kakak. Apa artinya? Di lelang puncak awan, siapa yang menawar tertinggi, aku akan menikah dengannya. Menggunakan diriku untuk menukar jutaan, membantu keluarga Ye melewati kebangkrutan. Shan Kuai, kamu tahu tidak, 3 tahun ini, setiap hari dan malam, Shan Kuai selalu bermimpi yang sama. Di mimpimu kamu akan memakai baju zirah ungu emas, menginjak awan pelangi untuk menikahiku. Tapi, mimpi tetap mimpi. Tidak akan pernah menjadi kenyataan. Zisia, kamu tenang. Kamu adalah wanitaku Li Qintian. Tidak ada yang akan menyentuhmu. Jika kamu tidak terpengaruh, tidak gila pasti lebih baik. Sekarang kamu tidak bisa membantuku. Zisia, aku hidup kembali. Tenang, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Tunggu aku. Tamu kehormatan dari 10 keluarga besar di Kota Bunga. Hadir di acara lelang puncak awan. Baik. Izinkan saya memperkenalkan dengan hikmat. Barang lelang pertama, yang sangat berharga hari ini. Gadis tercantik di Kota Bunga. Hak pernikahan Miss Yezisia. Selamat datang Miss Yezisia. Bukan gadis tercantik di Kota Bunga. Yezisia kan? Harga awal 1 juta. Harga tertinggi 12 juta. Siapa yang menawar tertinggi dialah yang dapat. Lelang dimulai. 2 juta. Aku juga ingin mencicipi keindahan gadis tercantik di Kota Bunga. Aku tawar 4 juta. 10 juta wanita ini aku yang mau. Kalau ada yang berani sang, berarti melawan keluarga Qin di Kota Bunga. Tuan Qin adalah keluarga pertama di Kota Bunga. Tuan muda pertama di Kota Bunga Tuan Qin. Benar, melawan aku. Berarti melawan keluarga Liu. Berani tidak kalian? Wah, Tuan Qin. Kalau bisa membeli putriku, itu adalah keberuntungan besar baginya. Oh iya, Tuan Qin, 10 juta itu. Kapan ditransfer ke rekening saya? Jangan buru-buru, aku punya banyak uang. Tunggu malam ini. Aku coba dulu air cabai dan cambuk kecil yang kau berikan ke putriku. Untuk uji coba dulu. Kalau tidak ada masalah besok pagi aku transfer. Kalau begitu terima kasih. Kenapa masih diam? Cepat temani Tuan Qin. Aku bilang, malam ini kau harus melayani Tuan Qin dengan baik. Jangan sampai mempermalukan. Keluarga yang mengerti tidak? Aku tidak mau pergi. Aku sudah menghabiskan 10 juta membelimu. Sekarang kamu adalah mainanku. Tunggu. Saya tawar 12 juta. Kak Qintian, kenapa kamu di sini? Zisia, aku pernah bilang, aku akan melindungimu seumur hidup. Sakit lagi nih. Lalu siapa ini? Tunian Cheng. Salah satu dari 5 keluarga besar di Huacheng. Keluarga Tu. Ya, temanku. Wah, ini si mantu gagal keluarga Ye. Semuanya, anak ini, kemarin mengaku sebagai dewa perang Qintian. Li Qintian. Apa yang kalian tunggu? Hormat atau hati-hati? Dia bisa menghancurkan kalian dengan 1 pukulan Qintian. Membuat kalian hilang nyawa. Katanya, kemarin mencuri harta keluarga Ye. Setelah ketahuan, kepalanya dipukul. Jadi gila. Akhirnya diusir dari rumah. Cepat hormat ke dewa perang gila ini. Kami menghormat dewa perang gila. Cari mati. Qin Kuang adalah kaki tangan Jiwer. Digunakan untuk mengujimu. Kalau kita berendak, Jiwer yang bersembunyi
akan menemukanmu. Nanti bukan cuma Zisia yang tidak bisa diselamatkan. Kita berdua juga susah lolos. Wah, tadi aku tidak salah dengar. Kamu tawar 12 juta ya? Betul. Dasar sampah. Kamu bisa bayar harga tertinggi, 12 juta. Nak, aku peringatkan kamu. Kalau sudah menawar, tapi tidak bisa bayar 12 juta, menurut aturan lelang, kamu harus dipotong-potong dan diberi makan anjing. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Berlutut dan beri aku 3 kali sujud. Aku bisa mempertimbangkan membayarkan 12 juta untukmu. Seumur hidupku, hanya pernah bersujud pada 2 orang. Satu adalah Pan Gu, sang dewa pencipta. Ia mengajariku cara membuktikan diri dengan kekuatan, Qin Tian masih tidak tahan. Ini buruk. yang membuatku tak terkalahkan di dunia. Kedua adalah yang mengajariku ilmu bela diri, dan memberiku semua kemampuan ini. Dong Hua Dijun. Sungguh mempermalukan keluarga Ye. Sudah cukup. Dengan seekor anjing seperti kamu, pantas menjadi orang ketiga yang membuatku bersujud. Kamu. Qin ngapain ribut sama si bodoh ini? Lagipula, kalau hari ini dia tidak bisa membayar 12 juta, dia pasti mati. Hei orang-orang. Qin Tian, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Zisia, hari ini aku akan membawamu pergi. Siapa yang menghalangi mati? Kalau tidak boleh bertarung, baiklah. Aku punya cara lain untuk menghajar sampah-sampah ini. Siapa bilang aku tidak bisa membayar 12 juta? Benarkah? Zisia, Untuk apa kamu mau 200.000? kasih aku 1 menit. Aku akan pakai 200.000 ini untuk menghasilkan 60 juta. Jangan-jangan kamu benar-benar bodoh. Batu-batu di sebelah sana dijual tidak? Tuan batu-batu juga salah satu barang lelang hari ini. Harga dasar 20.000 per biji. Harga tertinggi 100.000 per biji. Dua batu ini aku ambil. Mari hitung dengan harga tertinggi 200.000. Kamu tidak akan benar-benar ingin menggunakan 2 batu ini. Untuk minai lemak wamo yang hina. Bagaimana jika di dalamnya tersimpan nilai pasar 60 juta Jade Kaisar Hijau? Sulit dibuka. 2 batu ini. Kalau bisa mengeluarkan Jade Kaisar Hijau, aku akan ganti nama seperti kamu. Kalau begitu buka saja. Kebetulan aku butuh seorang anak. Kamu. Pemotongan pertama. Bagaimana hasilnya? Gagal lah. Sudah kuduga. Si pecundang ini, bagaimana mungkin bisa mengeluarkan Jade Kaisar Hijau? Jangan buang waktu di sini. Buang saja untuk anjing. Keluar hijau. Apa? Tuan Qin. Batu kedua juga mengeluarkan Jade Kaisar Hijau. Bagaimana mungkin si pecundang ini masih bisa mengeluarkan Jade Kaisar Hijau? 2 Jade Kaisar Hijau ini nilai pasar 60 juta. 60 juta ini aku yang bayar. Aku yang beli. 2 Jade Kaisar Hijau ini. Setelah dikurangi harga tertinggi, masih sisa 48 juta. Semua ada di kartu ini. Zisia, kamu kalah tapi kamu tidak layak pakai nama yang sama denganku. Baik, selanjutnya dengan bangga saya perkenalkan. Barang lelang kedua. Tongkat batu antik. Harga awal 10.000. 10.000. Kalikan 10 jadi 100.000. 110 juta. Kalau dikali 10 jadi 11 juta. Qin Kuang, apa maksudmu? Kamu baru saja menampar wajah Qin Shao. Mau melupakan begitu saja? Mimpi. Qin Shao sudah tahu. Kamu suka dengan tongkat batu jelek ini. Langsung beli saja. Hei anak muda, kamu mau barang ini? Aku sengaja tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Qin Kuang, kamu benar-benar mencari mati. Hei kamu tadi bukan mau memukulku. Kamu tidak minikan harga. Barang jelek ini akan jadi milikku. Naikkan harganya. 11 juta pertama. Sekarang tinggal 48 juta. Tidak perlu untuk tongkat ini. Bahkan bukan barang antik biasa. Tongkat batu ini bertengkar dengan Qin Kuang. 11 juta kedua. Tidak bisa mengalahkannya. Untungnya aku sudah lama tahu kamu ini sampah. 3 tahun ini tidak pernah satu ranjang. Malam pertamaku untuk Qin Shao. Menjadi wanita Qin Shao. Kalau tidak hari ini akan seperti kamu. Di sini seperti pecundang. Memalukan. Kamu berani bandingkan diri dengan Qin Shao. Kamu pantas? 1 juta ketiga. 20 juta. 11 juta ketiga. 20 juta. Anak sialan. Kamu memang sengaja melawanku.
Ternyata Kintian Bang ini benar-benar umpan. Kalau teres minikan harga. Juiar pasti akan berhendak membunuh Kintian. Mungkin kita berhenti saja, tidak usah beli. Menurutku, kamu lebih baik bawa 48 juta ini. Seperti anjing. Keluar dari sini. Ayo kita pergi. Aku pasti akan mendapatkan tongkat ini hari ini. Baik. Aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. 30 juta. Qin Shao memang dermawan. Membeli tongkat batu rusak dengan 30 juta. Hanya untuk mempertahankan harga diri. 40 juta. Menantu yang tidak berguna ini benar-benar gila. 40 juta ini. Seandainya diberikan kepada keluarga ya. Benar juga. Anjing yang tidak tahu. Terima kasih. Di rumah kami. Makan dan tinggal gratis selama bertahun-tahun. 40 juta ini bisa diberikan kepada kami sebagai kompensasi. Membeli tongkat rusak ini. 40,01 juta. Apakah masih ada yang mau menawar? Aku tidak mau tongkat rusak ini lagi. Jie Shao juga. Hanya orang bodoh yang akan menghabiskan 48 juta untuk membeli tongkat rusak ini. Untuk membersihkan toilet. Aku bahkan menganggapnya terlalu rusak. Kamu benar-benar bodoh. Qin Shao sengaja melakukannya. Benar, aku sengaja menunggumu di sini agar kamu menghabiskan semua 60 juta ini. Orang miskin akan tetap miskin selamanya. Kamu tidak akan pernah bisa bangkit dalam hidupmu. Seseorang, Patan Keiki and Jingna, bersama dengan tongkat rusak ini, buang dia keluar. Maksud Qin Shao adalah, Dia bisa membawa tongkat rusak ini untuk mengemis. Hidup seperti anjing liar selamanya. Mata anjing memang buta. Ini adalah harta tak ternilai. Harta tak ternilai. Kapan kamu menjadi ahli penilai harta? Masih ada. Ini bukan tongkat batu sembarangan. Hanya orang biasa seperti kalian yang akan berpikir begitu. Datang lagi. Ribuan tahun yang lalu, aku lahir dari kekacauan, menembus langit dan tiba. Naik ke Jiuyu merebut tongkat ini. Turun ke Huangquan membalikan siklus. Membunuh 10 raja neraka. Tak pernah kalah. Hei, aku menyuruh kalian memanggil ambulan rumah sakit jiwa. Kenapa belum datang juga? Tahun 119 Masehi, Kaisar Iblis mengirim orang untuk membunuhku. Aku memegang tongkat ini menyerang istana iblis. Menyebut diriku, Kintian Dewa Perang. Kalau tidak bisa, tambah uang, cari mobil di luar saja. Bawa orang gila ini pergi. Tahun 120 Masehi, aku memegang tongkat ini melawan langit dan bumi. Melawan langit dan bumi, bertarung sengit dengan Kaisar Iblis. Sayangnya, Zixia di ufuk sudah tiada. Aku akan tambahkan paket tahunan. Paket keanggotaan. Jika aku menjadi tak ada iblis di dunia. Jika aku menjadi iblis, dewa tak bisa apa-apakan aku. Tongkat aku yang pegang. Mari kita coba. Apakah kalian seberani pasukan iblis, sekuat raja neraka? Bisakah menahan pukulan tongkatku ini? Bagaimana mungkin? apakah benar ini Kintian Dewa Perang? Jika kau tidak menjawab, aku akan memilihkan untukmu. Menghina aku pantas mati. Menyakiti orang tuaku pantas mati. Merebut wanitaku lebih pantas mati. Mana tongkat Kintianku? Aduh, kamu ini, kemana perginya semangatmu tadi? Benar-benar nggak ada gunanya. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Wah, benar juga. Bahkan Qin Shao sehelai rambutnya pun tidak terluka. Mantan menantu yang tidak berguna. Kamu ternyata sudah belajar. Kemampuan sulap seperti monyet. Wah, tadi benar-benar membuatku takut. Aku benar-benar mengira ini adalah Kintian Dewa Perang. Kalau begitu keluarga Ye kami, bahkan semua orang terhormat di kota ini, harus kau memberikan hormat dan meminta maaf padamu. Hei anak muda. 3 hari lagi adalah ulang tahun tuannya. Saya akan memberikannya juga. Nanti kamu bisa tampil dengan atraksi monyet. Main selama 3 hari 3 malam. Acara lelang ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Ayo, pergi. Ayo pergi. Pergi. Kalau bukan karena waktunya belum tepat, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Untuk sementara, kubiarkan kamu hidup beberapa hari lagi. 3 hari lagi adalah hari kematianmu Qin Kuang. Pada saat itu bahkan Yesus pun, atau Raja Iblis, walaupun semua dewa datang, tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu yang hina. Terima kasih banyak kepada semua yang telah datang ke pesta ulang tahun saya. Semoga tuannya dapat didengkan kebahagiaan dan umur panjang. Seperti gunung dan laut yang abadi. Terima kasih banyak.
Silakan duduk semua. Liu Bancheng, pemuda terkemuka di kota ini. Liu Shao tertarik pada Ye Zixia. Hari ini, saya di sini mewakili Liu Shao untuk melamar Ye Zixia. Anda tangani hari ini dan ikut aku. Malam ini temani Liu Shao, malam pertama. Ye Jiaju tidak keberatan kan? Apa yang bisa aku keberatan? Kalian Ye Jia cukup tahu diri. Kalau begitu dengan Liu Jia. Kapan pesanan 10 miliar ditandatangani? Tenang, selama Ye Zixia bisa melayani Liu Shao dengan baik. Bukan cuma pesanan 10 miliar. Bahkan membuat keluarga Ye menjadi salah satu dari 10 keluarga besar di Huacheng. Bukan masalah. Wah, selamat ya. Selamat. Selamat. Wahai putriku, kamu bisa melayani Liu Shao dengan baik. Itu adalah berkah dari beberapa kehidupanmu. Aku tidak ingin menikah. Ayah, kapan keluarga Ye bisa diputuskan oleh adik perempuan? Dia pasti belajar dari Li Qintian. Barang itu, dia bilang tidak mau menikah ya tidak mau. Ini bukan urusannya. Cepat tanda tangani. Kamu berani tidak menandatangani? Aku beritahu kamu harus pergi dan temani Liu Shao. Kalau tidak, keluarga Ye akan membuat marah keluarga Qin dan Liu. Saat itu kita kehilangan pesanan 10 miliar. Bisa menanggungnya. Aku tidak mau menandatangani. Ini bukan urusanmu. Cepat tanda tangani. Hari ini aku sendiri akan mengantarkan putriku ke tempat tidur Liu Shao. Baik. Ada aku di sini. Aku lihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Li Qintian, kenapa kamu datang? Aku yang mengundangnya. Qin Shao adalah tamuku. 3 hari yang lalu, saya menghabis Qin memintanya datang hari ini untuk pertunjukan monyet. Kostum monyetmu mana? Kenakan biar kita semua tertawa. Sampah tetap sampah. Demi uang apapun bisa dikorbankan. Kamu lihat. Inilah orang yang kamu tunggu selama 3 tahun. Matian-matian ingin membantu. Kamu bahkan tidak menikah selama 3 tahun demi dia. Coba kamu lihat dia. That ang seperti anjing untuk menjimis. Bukan untuk pertunjukan monyet, ayo mainkan. Pertunjukan monyet pakai baju. Lepaskan. Benar-benar di depan Tuan Qin. Berlutut dan goyangkan ekor dulu. Siapa bilang saya hari ini datang untuk pertunjukan monyet? Berarti kamu merasa saya mengikuti Tuan Qin. Hati saya tidak puas. Sengaja mengacaukan pesta ulang tahun. Qintian berani. Kamu pikir sekarang kamu dan saya masih orang yang setara. Sama sekali tidak layak untuk Qin Cheng. Saya tidak layak untuknya. Benar? Setelah kakek meninggal, Qin Cheng akan menjadi presiden terbaru dari grup Ye. Setelah malam ini, dengan bantuan Tuan Qin, kita akan mendapatkan order 1 miliar. Qin Cheng kita akan menjadi wanita presiden termuda dan paling berkuasa di kota ini. Dan kamu hanya sekumpulan lumpur yang tidak bisa diangkat. Tidak berguna sama sekali. Saya menyarankan kamu hentikan harapanmu pada Qin Cheng dan pergi dari sini dengan baik. Saya menghormati kakek. Mengampuni nyawamu yang seperti anjing. Siapa bilang aku datang untuk wanita ini? Kamu bilang aku manusia. Hari ini. Aku datang untuk melamar Ye Zixia. Hari ini. Aku datang untuk melamar Ye Zixia. Bukan kamu yang tidak setia. Selingkuh di luar dan membawa pacar ke rumah. Wah, ini bisa kita dengar ya. Setelah ketahuan, hampir membunuhku. Menuduhku mencuri pusaka keluarga Ye, mengusirku dari keluarga Ye. Ternyata kasus Li Qintian mencuri itu bohong ya. Wah, ini malu banget. Ternyata diumbar ke publik. Keluarga Ye malu besar. Qintian, aku lihat hari ini kamu sengaja bikin ribut ya. Qintian kakak, barusan kamu bilang mau menikahiku, bukan bercandakan. Tentu saja serius. Hari ini aku khusus datang untuk melamarmu. Aku pasti akan menikahimu Ye Zixia. Kamu serius? Kamu mau? Aku mau. Li Qintian. Ye Zixia. Sudah dilirik Liu Bancheng. Kamu siapa? Berani merebut wanita Liu Shao. Kamu berani memukul Qin Shao. Kamu tahu di belakang Qin Shao ada siapa? Cuma udang kecil. Aku bisa hancurkan dengan 1 jari. Qin Shao, kamu tidak apa-apakan. Kamu buta ya? Lihat tanganku patah. Wah, selesai. Keluarga Ye dapat masalah besar. Dia memukul Qin Shao sama dengan memukul Liu Shao. Gimana ini? Jengga Kilyarga Liu ini adalah raksasa di kota Huacheng. Asetnya mencapai puluhan miliar. Amang tertua adalah kepala kota Nancheng.
Paman kedua adalah dewa kekayaan Hua Cheng. Berani-beraninya kau menyentuhku. Apa kau tidak tahu? Di belakangku berdiri keluarga Liu. Dari sekarang di Provinsi Nan, seluas 360.000 km. Yaoling Industry. Langit dan bumi, tidak akan ada tempat untukmu lagi. Qin, kau tidak bisa melawannya. Cepatlah pergi. Pergi. Karena sudah datang. Jangan terburu-buru pergi. Cepatlah berlutut di depan Qin. Sujud dan minta maaf. Siapa bilang aku akan pergi? Aku bilang aku datang. Khusus untuk melamar Zixia. Li memberikan mobil mewah senilai puluhan juta. Mobil mewah puluhan juta. Dari mana uangnya? Li memberikan kontrak senilai 1 miliar. Sama seperti Liu. Kontrak 1 miliar. Li memberikan villa nomor 1 Hua Cheng. Yang tidak dijual ke umum. Hanya untuk yang sangat terhormat, tidak bisa ditempati sembarangan. Katanya awalnya dijual 1 miliar. Sekarang sudah naik 10 kali lipat. 10 kali lipat. Berarti 10 miliar. Apakah 3 hadiah ini benar-benar darimu? Tidak mungkin. Kepemilikan villa nomor 1 Hua Cheng. Di Provinsi Nan. Dengan kemampuanmu, berani-beraninya bilang bisa memberikan. Apakah ini yang dikirim oleh Ju? Hanya pembuka selera. Layak atau tidak bukan kau yang menentukan. Semua ini adalah hadiah lamaran untuk Zixia. Jangan-jangan, semua ini palsu. Bagaimana mungkin? Ada apa? Ini dari Zijinshan Hua Cheng Manor. Tanda khusus. Tanda ini adalah yang terbaik. Penandaan imitasi. Dia tidak bisa membuatnya. Itu berarti sertifikat real estate ini asli. Itu benar. 2 lainnya pasti benar. Li Qintian ini benar-benar sampah. Bahkan lebih dari 10 miliar. Villa Gunung Bunga. Untuk putri saya sebagai hadiah. Itu benar. 10 miliar pekerjaan, media Ming menikah. 8 mobil besar. Mempekerjakan sebagai istri. Saya tidak tahu apa yang ayah mertua saya. Tentu saja aku. Hadiah ini diberikan oleh Ben. Dengan monyet kurus ini. Apa hubungannya? Hei Tuan Liu. Anda bisa datang ke pesta ulang tahun saya. Ini hanya penghua Shenghui. Di seluruh kota bunga. Kecuali aku Liu Bancheng. Siapa lagi yang lebih terhormat? Lebih kuat? Pesenggen. Hanya Anda yang memenuhi syarat. Tinggal di Villa 1 Hua Cheng. Hanya Liu yang bisa melambai. Villa kota bunga No 1. Untuk Kilyarga Yasibekaheria. Itu dia. Ye Qintian, kau gila. Apakah Anda baru saja berpura-pura menipu pernikahan? Tidak saya pikir. Apa yang kau pikirkan? Sebelum mereka memanggil Anda Li Shao. Aku yang memerintahkan. Apa? Ku dengar ada sampah. Berani merebut wanita dariku. Aku ingin menghabisi sampah sepertimu. Ternyata kau sampah. Berani menyamar. Menyamar sebagai Liu Shao. Mengambil hadiah lamaran dari Liu Shao. Dan mengaku sebagai milikmu. Untuk menipu pernikahan. Menantu sampah. Sekarang rencanamu terbongkar. Apa yang kau tunggu? Segera minggir dari sini. Atau kau panggil satpam. Kakimu akan dipatahkan. Sungguh merendahkan. Demi hanya ratusan miliar. Bahkan tidak punya harga diri. Tidak peduli. Berkeliaran seperti anjing. Mengemis seperti anjing. Hanya ratusan miliar. Kau pernah lihat berapa 100 miliar? Berani bicara besar di sini. Aku belum pernah. Tapi aku pernah lihat di perbendaharaan Naga Purba. Kau belum tahu apa itu naga purbakan. Dia sudah gila. Senilai 100 miliar. Beratnya 28 ton. Pisau emas murni. Sejak kapan gejala ini? Sudah 3 hari. Tapi aku mengabaikannya. Penyakit ini semakin parah, harus diobati. Hanya memilih tongkat Qintian penakluk iblis. Dengan tongkat di tangan, semua iblis di 9 wilayah. Semua dewa dan iblis tunduk. Satu pukulan bisa membunuh. Untuk apa membuktikan dengan ratusan miliar? Dia lebih berhak dariku. Mengambil Zixia dariku.
Aduh lucu sekali. Apa yang mereka tertawakan? Apa pendapatmu Qintian Dewa Perangku? Menantu gila. Orang-orang. Cepat seret dia keluar. Hanya ratusan miliar. Sekarang aku juga bisa mengeluarkannya. Tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Berani ulangi lagi. Tuh. Guci tua yang rusak. Ini adalah hadiah pernikahan yang aku siapkan untuk Zisia. Bau kera yang kuat. Ini yang kamu bilang. Bisa menyaingi Hua Cheng No 1. Hadiah pernikahan bernilai ratusan miliar. Benar. Kamu. Menurutku ini adalah dari tong sampah mana kamu menemukan guci tua ini. Lihat ini pria yang kamu pilih. Sandal tua yang aku tidak mau. Hanya bisa memberikan guci tua seperti ini sebagai hadiah pernikahan untukmu. Kalau aku jadi kamu, sudah lama mencari sela untuk minai lemakin muka agar tidak memalukan. Sudahlah. Aku tidak mau melihat pertunjukan kera lagi. Segera berlutut. Dari bawah celanaku. Merangkak keluar dari sini. Karena kamu tidak menghormatiku. Tidak menghormati keluarga Liu. Kamu tidak akan hidup sampai besok. HMPH. Di dunia ini. Mungkin tidak ada satu orang pun yang layak untuk aku berlutut. Tapi aku akan memaksa kamu untuk berlutut. Kalau kamu tidak berlutut kamu akan menyinggungku. Keluarga Liu. Tidak akan hidup sampai besok. Cepat pergi, jangan berantem. Dengan keluarga Liu yang kecil seperti kamu, apa artinya? Tuh. Nanti bilang ke Ju. Dalam 3 menit. Aku ingin membuat keluarga Liu bangkrut dan punah. Ya. Ini si kakak. Kamu bilang apa tadi? Buat keluarga Liu bangkrut dalam 3 menit. Kamu tahu nggak? Anjing gila kamu ini. Bercanda apa sih? Di Provinsi Selatan keluarga Liu adalah segalanya. Dengan kemampuanmu yang nggak ada apa-apanya. Coba aja kalau berani. Buat keluarga Liu bangkrut dalam 3 menit. Iya. Oke deh. Hei situ. Dengar nggak? Tolong penuhi permintaan. Si Liu Dashao ini ya. Berlagak banget sih. Kayak nenek-nenek pakai celana tebal. Bikin aku ketawa. Kamu nggak bodoh. Dan kamu cuma pura-pura gila. Kamu meremehkan keluarga Liu. Betul. Tapi kamu tahu nggak? Siapa yang jadi baker keluarga Liu? Coba dong ceritain. Ketua kamar dagang Ju. Si Ju Ye ini orangnya besar nggak? Anjing gila kamu ini berani nggak? Ju Ye. Orangnya memang sangat berpengaruh. Denger nggak si Ju Ye ini? Bakar keluarga Liu. Apa? Denger nggak dulu dia cuma bilang satu kalimat. Bikin kepala keluarga Liu jadi pemimpin di Provinsi Selatan. Dan adiknya jadi dewa kekayaan. Cuma dengan satu kalimat. Bisa bikin keluarga yang udah ada ribuan tahun hancur. Oke. Orang besar yang kalian bicarakan. Hari ini bakal datang sendiri. Kamu bilang apa? Zhu ya bakal datang. Zhu ya bakal datang sendiri buatku. Dan Zisia memimpin upacara lamaran. Dan kasih 1 triliun. 1 perjanjian kerjasama. Sebagai hadiah. 1 triliun. Kalau ada 1 triliun. Maka di kota bunga. Aku bisa jadi nomor 1. Tunggu. Aku bisa masuk 3 besar di Provinsi Selatan. Wah bagus sekali. Kali ini. Masihkah kau merasa si sampah itu bisa bersaing denganku merebut wanita? Liu Bancheng lepaskan Zisia.
Tidak lepas bagaimana. Hari ini aku akan membawanya. Mensisipai. Rasanya si wanita tercantik di kota Jiang. Kalau kau benar-benar tertarik, berlututlah di samping tempat tidur. Lihatlah bagaimana aku meniduri wanitamu. Liu Bancheng, kau cari mati. Kau SI menantu Sampa. Kau gila ya. Kau berani memukul orangnya Pak Ju. Ketua Ye. Hari ini kalau kau tidak memberi penjelasan padaku, besok keluarga Ye akan punah. Jangan sampai punah. Semua itu Li Qingtian, si sampah itu yang memukulmu. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Kau masih diam saja. Sapet panah anjing gila ini. Untukku. Ayah, jangan marah padanya. Dia hanya sesaat bingung. Kau pergi sana. Keluarga Ye bukan kau yang pegang. Kalian masih diam saja. Cepat hancurkan tulang anjing gila ini sampai remuk semuanya. Agar Pak Liu dan Pak Ju puas. Perkumpulan dagang Ju. Datangnya Pak Ju. Kami menyembah Pak Ju. Duduk. Kau kali ini mati lebih parah. Kau masih diam saja. Cepat berlutut di depan Tuan Ju. Dan minta maaf. Aku berani. Tuan Ju, beranikah kau menerimanya? Li Qingtian, kau benar-benar berani. Bagaimana kau bicara pada Tuan Ju? Cepat berlutut. Dan minta maaf pada Tuan Ju. Tuan Ju, menurutmu haruskah aku berlutut? Kau disuruh berlutut ya berlutut. Banyak alasan. Kau ngomong apa sih? Tuan Ju, apakah kau salah pukul orang? Salah pukul. Orang sepertikulah yang harus dipukul. Pejenggan yang memandang rendah orang lain. Tuan Zu, bukankah kau datang untuk mengantar kontrak pada yang Master Liu? Apa kau sudah membawa yang kusuruh? Oh. Tuan Li, ini adalah hadiah triliunan. Untuk pertunanganmu dengan Nona Yezisia. Persiapan hadiah triliunan. Untuk kita. Ini triliunan. Kontrak ini benar-benar untuk Li Qingtian. Siapa sebenarnya dia? Sampai-sampai Tuan Ju bersikap hormat padanya dan menunggu di samping. Apakah aku salah menilai orang? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak perlu kuajarkan lagi kan? Oh ya. Simiwa yang kau parentan. Sudah kulakukan. Keluarga Liu sekarang sudah bangkrut. Apa? Keluarga Liu bangkrut. Tuan Ju, apakah kau gila? Untuk anjing gila ini, kau mengusik keluarga Liu. Kau benar-benar berani. Bersikap tidak hormat pada Tuan Li. Jika ini ribuan tahun yang lalu, Qingtian Dengen Sadapikulan bisa mengirimnya ke neraka lapis 18. Hancur lebur. Sudah mati dan tidak bisa lebih mati lagi. Ayo seret dia keluar. Lempar ke laut untuk dimakan hiu. Tidak. Paman saya adalah kepala provinsi selatan. Paman kedua saya adalah dewa kekayaan selatan Dongwang. Oh. Kepala provinsi pamanmu itu, aku yang berikan. Dewa kekayaan selatan paman kedua kamu. Juga aku yang berikan. Semua yang dimiliki keluarga Liu. Aku yang berikan. Apa yang aku berikan padamu? Aku bisa ambil kembali kapan saja. Aku. Dan satu lagi. Ini adalah keluarga Liu. Memanfaatkan kekuasaan dan bersekongkol dengan pihak asing. Berusaha untuk menggoyahkan ekonomi selatan. Dan meruntuhkan ekonomi negara kita. Pergi. Ternyata Liu Xiao adalah orang seperti ini. Tidak, bukan. Seret dia dan biarkan pihak berwenang menyelidiki dengan baik. Lepaskan aku. Tuan Li. Hadiah saya Pak Ju sudah disampaikan. Dan ada sedikit urusan, jadi saya pergi dulu. Ayo minum teh. Ah, bagaimana dengan kontrak ini? Ingin kontrak? Ya. Baru saja saya memberikan hadiah pada keluarga Ye. Kalian tidak mau, malah ikut dengan orang luar. Bergantian menghina saya dan Zisia. Sekarang ingat ingin kontrak. Mimpi. Ini, kamu menantu sampah. Hei Bapak Tua, apa kamu sudah gila? Sebentar lagi minta Pak Ju bawa satu lagi. Apa maksudnya ini? Li Qingtian dan Pak Ju punya hubungan yang sangat baik. Bawa satu lagi juga tidak masalah. Benar-benar.
Dan kalian semua, jangan bermimpi. Sudah lama sekali, pernah menyelamatkan nyawa guru Juye, jadi dia berjanji akan membantuku sekali. Tapi, setelah ini tidak ada hubungan lagi. Artinya, kamu sekarang masih orang yang tidak punya sandaran. Maka jangan harap bisa menikahi putriku. Kamu sekarang segera keluar dari pesta saya. Baik, saya bisa pergi. Tapi saya akan membawa Zisia ikut dengan saya. Dengan keadaanmu sekarang, tidak punya uang sepeser pun, Zisia tidak akan ikut denganmu. Saya akan ikut dengannya. Putriku, kamu gila ya? Mengapa kamu mau ikut dengan orang tidak berguna ini? Ikut dia 3 hari 9 kali lapar. Kamu meninggalkan Kyoryagya. Kamu akan mati kelaparan. Saya tetap mau. Saya tidak mau jadi alat keluarga Ye lagi. Kintian bawa saya pergi. Baik, kita pergi. Apa masih bengong? Cepat halangi dia. Kekuatan orang tidak berguna ini. Kok jadi sebesar ini? Kamu menantu tidak berguna. Kamu pasti akan menyesal. Suatu hari nanti, kamu akan memohon untuk kembali ke keluarga Ye. Orang tidak berguna tetap tidak berguna. Hanya bisa memberi barang rongsokan. Sialan bikin kesal. Aroma anggur yang pedas membuat hati senang. Seperti melayang. Ini ternyata anggur monyet legendaris berumur 1000 tahun. Dari mana datangnya orang tua ini? Menganggap sampah sebagai harta. Diam, kamu tahu siapa dia? Ayah? Siapa lagi dia? Ini kan Master Lu, ahli anggur nomor 1 di dunia. Dia sangat suka minum. Kabarnya dia datang dan pergi tanpa jejak. Hanya dengan munculnya anggur luar biasa. Barulah dia akan menampakkan diri. Benar. Itu adalah anggur monyet. Minum 1 cangkir. Bisa memperpanjang hidup orang biasa selama 20 tahun loh. Minum 1 cangkir bisa memperpanjang hidup 20 tahun. Ya kalau begitu. Kalau minum 1 tempayan bagaimana? Bisa memperpanjang hidup 300 tahun. Sayang sekali tempayan anggur itu pecah berkeping-keping. Tidak ada setetes pun yang tersisa, aduh. Lalu nilai dari tempayan anggur ini adalah 1 miliar ya. 1 miliar juga tidak banyak. Sudah pecah ya sudahlah. Maksudku 1 tetes 1 miliar. Apa? Tempayan anggur ini setidaknya bisa menampung 10.000 tetes anggur. Ah, ini berarti 10.000 miliar. Ditambah lagi hari ini Li Qingtian merobek kontrak senilai 1 triliun. Wah keluarga Ye kita hari ini rugi 2 triliun ya. Li Qingtian ini, anak pemboros ini. Bawahan menghadap Tuan. Semua urusan yang kau tugaskan sudah selesai. Bawahan juga telah sesuai perintahmu. Lalu bagaimana reaksinya? Liu Shao yang kau atur. Cukup menarik. Juye. Bawahan dengan harga putus tangan. Terus awasi dia. Rebut kembali Yezisia. Tapi bawahan. Aku harus memberitahumu. Yazi Aisyah memiliki tubuh yang mirip dengan tubuh Dewa Timur Donghua. Apakah kamu masih berani berebut wanita dengan Li Qingtian? Hanya saja belum teraktualisasi saja. Selama mendapatkan hati Yezisia, bisa mendekati potensi ini. Asalkan kau merebutnya malam pertama Yezisia, maka bisa hidup abadi. Hidup selama langit ada. Yezisia ini pasti akan jadi milikku. Bawahan juga ingin seperti Tuan. Hidup abadi. Dia kan sepupumu. Kau benar-benar tega membiarkannya pergi. Lagian cuma sepupu. Jika bisa melayani Tuan, meski mati pun itu adalah kebahagiaannya. Lalu bagaimana ini? Semua salah Li Qingtian, menantu tidak berguna, yang membuat keluarga Ye kami menyinggung keluarga Qin. Sekarang keluarga Liu dimusnahkan semalaman. Seluruh kaum bangsawan di Huacheng melihat keluarga Ye kami seperti melihat dewa penyakit, menghindar sejauh mungkin. Dalam 3 hari, semua pesanan bisnis keluarga Ye terputus. Banyak barang menumpuk di gudang. Pemasok menagih utang. Bank menagih pembayaran. Keluarga Ye akan bangkrut. Ayah? Sekarang asisten adik perempuan dibawa ke tempat tidur Qin Shao. Krisis keluarga Ye kita
bisa terselesaikan dengan mudah. Zixia tidak akan setuju. Ayah tenang saja. Saya punya cara sendiri untuk membuat adik naik secara sukarela ke tempat tidur Qin Shao. Katakan apa yang membuatmu kembali padaku. Aduh adik. Kakak dan ayah sudah tahu kesalahannya. Kami sengaja kembali untuk minta maaf padamu. Ini. Kamu kan adik kandungku. Tak mungkin aku membahayakanmu kan? Minum. Qin Tian, tolong aku. Ini di mana? Kamu sudah sadar. Kalau begitu kita harus mulai urusan yang sebenarnya. Kenapa kamu? Kamu lebih baik bersikap baik. Karena semakin kamu melawan, aku semakin bersemangat. Lepaskan aku. Aku akan berteriak minta tolong. Kamu berteriak. Di luar sana semua adalah bodyguard yang aku bayar mahal dari seluruh dunia. Lepaskan aku. Salahkan saja Li Qintian, si pecundang itu. Dia telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Ada yang ingin nyawanya. Dan kamu hanya akan aku tekan di sini. Tahukah kamu ini apa? Ini adalah persiapan dariku, untuk wanita suci sepertimu. Minumlah ini. Kamu akan jadi patuh. Memohon padaku untuk mencintaimu. Minumlah itu. Aku lihat hari ini, siapa yang berani menyentuh wanitaku? Li Qintian, kenapa kamu datang? Kak Qin Tian, akhirnya kamu datang. Jangan bergerak. Seseorang bunuh dia. Kamu bicara tentang sampah-sampah di luar itu kan? Sudah aku pukul jatuh dengan satu pukulan. Mati tanpa bisa bangkit lagi. Jangan bergerak atau aku akan membunuhnya. Qin Kuang hari ini. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Zixia, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Qin. Masuk ke neraka lapis 18. Mati tanpa bisa bangkit lagi. Li Qintian, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruh apa? Tentu saja taruhan nyawa. Keluar. Saya Jin Shui Raja Pedang dari Urajan. Menemui Tuan Li. Saya Yin Shui Raja Tinju dari Utara. Menemui Tuan Li. Cara bertaruh hari ini hanya satu. Entah kamu membunuh mereka, atau mereka membunuhmu. Sepupu seperti sampah ini, tidak perlu kamu turun tangan, aku yang urus. Yin Shui dasar sampah. Bahkan mantu keluarga Ye aja nggak bisa kalahin. Masa si juara tinju wilayah utara? Mending lo panggil aja kura-kura wilayah utara. Kepala dan badan perak kamu adalah panglima siluman perak. Sungguh sudah 2000 tahun tidak bertemu. Nggak nyangka lo masih inget sama gue. Berarti kamu adalah panglima siluman emas. Betul, itu aku. Ngapain pada bengong, serang aja. Li Qintian. Dulu kita diperintahkan untuk menghalangi. Tapi malah dilempar ke altar penghancur dewa oleh Kaisar Siluman. Tulang dewa dicabut. Urat dewa disedot. Sakitnya bukan main. Lalu dijatuhkan ke dunia manusia. Kekuatan berkurang drastis. Ribuan tahun nggak ada kemajuan. Ribuan tahun menunggu. Semua demi membunuhmu. Si Li Qintian ini. Mati aja lo. Li Qintian, jangan bergerak. Dua orang tua MS Perak. Gue nggak percaya kalian berdua. Nggak bisa ngalahin dia. Li Qintian, kalau lo berani melawan lagi, gue bunuh dia. Berani lo. Kalian berdua serang. Ye Zixia, lo kasihan ya. Oke, gue kasih lo kesempatan. Sekarang lo lepas baju lo. Gue kasih dia hidup. Qin Kuang. Lepas. Gue hitung sampai 3. 3. Demi cewek biasa aja. Bunuh aja dia.
Gue setuju. Oke, lepas. Li Qingqian ya. Gue kasih tau lo. Mati tetap mati. Dia nggak bakal jadi naga sejati. Gue kasih tahu satu hal lagi. Aku sudah membawa orang. Aku berencana kuburmu. Sudah Daibuan K luar untuk memberi makin anjing. Dan. Aku harus berada di hadangmu sekarang. Bermain dengan wanita Anda. Ah, kau binatang buas. Ini napas. Puncak peri. Bagaimana mungkin? Siapa kau? Qin Kuang. Kau tidak mencoba. Identitas dewa? Sekarang aku akan memberitahumu. Siapa aku? 2000 tahun yang lalu. Aku dilahirkan dalam kekacauan. Chuang Fu. Istana setan. Kaisar setan. Hampir menjadi kopemilik surga dan bumi. Pada saat itu dewa menginjak. Kepala Kaisar Iblis mengatakan sepatah kata pun. Kaisar bergantian. Ke rumahku tahun ini. Benarkah itu hal yang nyata? Dewa adalah penguasa kuil Qintian. Qintian dewa perang Li Qintian. God of War. Kantong empedu anjing kecil. Beraninya kau membalas dendam. God of War seperti sebelumnya. Jadai Lakentat. Biarkan kami pergi. Jika tidak ada Lao Jun di tahun itu, dewa sudah lama sekali. Pukul kalian, mati tidak bisa mati lagi, tapi belum terlambat. Pilih satu. Dewa perang berarti. Siapa yang harus dipilih terlebih dahulu? Saudaraku, kamu lebih tua dari aku. Kau harus pergi dulu. Tidak kau adik. Kau pergi dulu. Kalau tidak dewa akan mengirimmu. Bagaimana kalau kau adalah dewa perang? Kau tahu siapa yang berdiri di belakangku. Kamu sentuh aku. Dia akan membuatmu mati tanpa kuburan. Kamu sentuh aku. Dia akan membuatmu mati tanpa kuburan. Jiuer ya. Bagaimana kamu tahu? Jiuer mengkhianatiku. Dan membahayakan guruku. Yang mulia memiliki dendam yang tak terampuni dengannya. Kamu memilihnya sebagai pelindung. Salah pilih. Kasih aku kesempatan. Aku bisa menebus kesalahanku. Baik. Aku bisa memberitahumu. Gurumu Donghua Dijun. Tempat reinkarnasinya. Apa? Kamu punya petunjuk tentang reinkarnasi guruku. Lepaskan aku. Aku akan memberitahumu. Jiuer ingin memecah belah Daxia. Dan keluarga mungkin adalah yang paling banyak berperan. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang petunjuk gurumu? Petunjuk reinkarnasi guruku. Aku akan mencari sendiri. Tapi hari ini yang mulia akan memberimu kematian. Saudara Cipiao, keluarga Qin sudah dihancurkan sesuai perintahmu. Sudah menangkap semua mata-mata Jiuer. Bagus interogasi dua sampah ini. Dengan baik, tentang masalah guru. Ya, Oh, benar blokir semua berita hari ini. Aku ingin membuat Jiuer tidak sabar. saudara jangan khawatir. Di luar hanya tahu. Ada seorang tokoh besar yang menghancurkan keluarga Qin. Dasar sampah. Zixia baru pergi bersamamu sehari. Sudah berubah seperti ini. Kamu masih berani kembali ke keluarga Ye. Putri kamu baik-baik saja kan? Aku di mana ini? Di keluarga Ye kamu di mana lagi? Hanya keluarga Ye yang bisa melindungimu. Kamu mau ikut si suami gagal ini? Lambat laun pasti akan celaka. Di Qintian kamu masih belum pergi. Aku kasih tahu kamu. Mulai dari sekarang, kamu jauhi putriku Zixia. Kalau tidak, Kalian jangan main sandiwara lagi. Kalian tidak capek. Aku yang lihat saja capek. Kamu maksudnya apa? Zixia kalau bukan orang keluarga Ye, kenapa bisa kena masalah begini? Aku mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Tapi kalian di sini pura-pura kasihan. Dasar sampah seperti kamu. pantas menyebut diri menyelamatkan orang. Putri ayahmu untuk menyelamatkanmu. Sampai berlutut pada orang. Apa? Kalau tidak begitu, kamu pikir sampah ini bisa mengundang orang besar? Semalam membuat keluarga Qin bangkrut. Seluruh keluarga musnah. Kak Qintian, apa yang ayah katakan benar? Aku. Masa perlu ditanya lagi? Kalau bukan karena orang besar yang aku undang, yang turun tangan, dia sudah pasti mati dipukuli. Dasar suami gagal. Aku ini selalu jujur dan terbuka.
Ngapain bohong? Kamu dasar suami gagal. Kamu berani berbuat onar di keluarga Ye. Orang. Seret dia keluar. Jangan Ibu. Kak Kintian hanya sesaat tidak sadar. Dia sudah tahu salahnya. Aku tidak salah. Itu salah mereka. Sampai kapan kamu mau bertingkah? Aku. Aku beritahu kamu. Tolong minta orang penting itu keluar. Ada harganya. Harga apa? Harganya adalah Zisia. Menjadi istri ke-108-nya. Apa? Istri ke-108. Aduh adik. Kali ini kamu benar-benar beruntung. Aku dengar orang penting ini. Masih cukup muda. Hanya 80 tahun. Ya katanya kaya raya. Dan berkuasa besar. Yang paling penting, dia punya 1 anak laki-laki dan perempuan. Kamu menikah ke sana langsung jadi ibu. Bagus kan? Kak Kintian. Ternyata kalian di sini, bermain sandiwara setengah hari untuk menjadikan Zisia sebagai taruhan lagi. Menikah dengan pria 80 tahun itu untuk kepentingan keluarga Ye. Kamu bilang apa? Aku tidak mengerti sama sekali. Oh ya, pernikahan Zisia. Hal ini sudah diputuskan. Kamu si menantu gagal. Seharusnya tidak ada masalah kan? Semut mengangkat pohon. Tidak tahu diri. Karena kamu bilang orang itu, kamu yang selamatkan. Dengar itu palsu. Lihat itu nyata. Apa maksudnya? Aku akan memberimu 1 kesempatan untuk membuktikan. Dengar-dengar ada benda ajaib di dunia ini. Namanya bunga teratai abadi. Katanya setelah memakannya, semalam saja, orang akan menjadi ahli bela diri kuno. Bisa memperpanjang umur 100 tahun. Kamu mau aku ambilkan itu untukmu? Benar. Asalkan kamu bisa mengambil bunga salju abadi dan melengkapi mas kawin, maka aku akan setuju. Pernikahanmu dengan Zisia. Tapi apa kamu punya kemampuan itu? Kamu cuma seorang menantu yang tidak berguna. Berikan aku waktu 3 hari. Aku pasti akan membawa bunga salju abadi. Kuharap kakek jangan sampai melupakan janjimu. Ingatlah, jika kamu tidak bisa mengambil bunga salju abadi, maka Zisia akan dinikahkan dengan orang besar itu sebagai istri ke-108. Si kecil nakal. Hari ini adalah hari terakhir. Li Kintian belum juga membawa bunga salju abadi dari Gunung Tian. Dari gayamu, Jangan-jangan kamu mau kabur bersamanya. Bukan hari ini. Kak Kintian mengajakku ke Istana Raja Naga untuk mengambil bunga salju dari Gunung Tian. Oh begitu, cepatlah pergi. ayah? Kenapa ayah membiarkannya pergi? Kalau dia tidak pergi, Li Kintian mana berani pergi menghadap Raja Naga untuk mati. Ayah? Apa maksud ayah? Orang besar yang ingin menikahi Zisia adalah Raja Naga dari Provinsi Selatan. Dan putra sulungnya, Wu Tianao, adalah sepupu Kak Qin. Kalau begitu Li Kintian pergi ke sana. Itu sama saja dengan orang yang ingin mati. Ayah, trikmu ini. Sangga kejam si Kailai. Hah, aku ingin melihat. Bagaimana Li Kintian si sampah ini? Mati? Hah, Kak Kintian. Sebenarnya aku tahu kamu yang menyelamatkanku. Dan aku tahu kamu tidak gila. Zisia, akhirnya kamu percaya. Aku tidak bohong padamu. Tapi kamu pasti bukan Kintian Dewa Perang. siapa? Buka matamu yang buta, ini adalah Istana Naga Hitam. Orang asing dilarang masuk. Beritahu Wu Haimei, jika dia tidak ingin naga hitam mati, segera ajak aku masuk. Nona besar kami, apakah orang sepertimu bisa bertemu begitu saja pergi sana? Kakek. Kakek, kenapa kamu? Kakek. Kakek, bangunlah kakek. Ya baik. Tuan. Nona besar kami mempercayai Mei Sukla. Maaf, aku tiba-tiba tidak ingin masuk. Kamu begini. Pergi beritahu Wu Haimei, suruh dia berlutut memohon padaku. Kamu bermimpi. Kurang ajar. Bagaimana bicara pada Tuan Li? Wu Haimei dari keluarga Wu menghadap Tuan Li. Tuan Li, silakan. Dokter, lihatlah. Kakekku kenapa?
Ini obat dewa. Dibuat oleh Shenong. Setelah meminumnya, penyakit akan sembuh. Tapi harganya. Aku ingin salju abadi keluarga Wu. Selamatkan kakekku, salju abadi akan kuberikan. Kakak, Kamu siapa? Berani membuat masalah di rumah Wu. Kamu tahu siapa dia? Siapa? Menantu sampah keluarga Ye. Sambong di sini, tidak mengerti pengobatan. Kakak. Jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Kamu datang ke keluarga Wu, cuma mau menipu. Bunga salju Gunung Tian milik kakek Wu saja. Kak Qintian tidak bohong. Dia datang untuk menyelamatkan orang. Kakak baru pulang dari luar negeri. Belum tahu sepupu Qin Kuang sudah meninggal. Keluarga Qin dihancurkan. Tebak siapa yang melakukannya? Kamu mengusik orang keluarga Wu, bahkan berani menipu di keluarga Wu. Jemput dia dan bawa pergi. Untuk menemani, sepipiku di alam Baik baka. Nona besar. Kak Qintian, kita tidak perlu bunga salju, cepat pergi. Tenang Zixia. Selama mereka mau menyelamatkan kakekku, mereka tidak akan berani menyentuhku. Hah, Li Qintian. Kamu hanya bisa membual gelar nomor 1 di Provinsi Selatan. Memang tidak main-main. Yaitu kakek Wu. Perlu kamu yang tidak berguna untuk menyelamatkan. Ini adalah Dewa Pengobatan Sai Shenong. Dari lembah Dewa Pengobatan. Generasi ke-8 keturunan langsung Shenong. Anda adalah keturunan langsung, Dewa Pengobatan Shenong. Benar. Cuma saya Sai Shenong sedikit bertindak. Menghidupkan orang mati bukan masalah. Bahkan jika sudah dikubur, saya bisa menyelamatkannya. Kamu tunggu saja. Sebentar lagi saya akan menguliti kamu. Menarik uratmu. Dewa Pengobatan silakan. Tunggu. Kakek Wu hanya mengalami penyumbatan meridian. Energi tidak lancar jika jarummu ditusukkan. Dia akan seperti balon yang kempes. Ki dan darah terbalik. Langsung menuju puncak kepala. Terakhir boom. Meledak dan mati. Saya ini ahli waris dari Dewa Pengobatan. Kamu pantas mengajari saya berobat. Ilmu pengobatan Shenong semuanya diwariskan dari guruku Donghua Dijun. Kamu bilang saya pantas atau tidak? Li Qintian. Saya sudah lama mendengar. Kamu kepalanya rusak. Setiap hari bermimpi bilang, diri sendiri adalah Dewa Perang Qintian. Jangan bilang sama sekali tidak ada. Dewa Perang Qintian apa? Kalaupun ada, tidak mungkin. Adalah orang seperti kamu yang tidak berguna. Kalau kamu Dewa Perang Qintian, maka keluarga Wu pasti sudah melawan orang yang sangat besar. Saya harus berlutut padamu. Mengakui kesalahan. Tidak bisa melihat diri sendiri. Kamu. Zixia kenapa diam saja? Cepat, bawa anjing gila ini pergi. Agar tidak mengganggu, saya menunjukkan ilmu pengobatan yang hebat. Ayo, bawa orang gila ini pergi. Siapa yang menyelamatkan saya? Ya saya ini ahli waris. Lalu dia. Dia baru saja memberimu racun. Ingin meracunimu. Oh. Kamu ingin meracuni saya. Kalau saya ingin membunuh, sejepit jari saja bisa. Kenapa harus pakai racun? Menantu gila keluarga ya, kamu masih berani membantah. Cepat mengaku salah. Dan harus. Berlucut dan mengkoki kesalahan pada saya. Walaupun Shenong sendiri datang ke hadapanku, semua harus memanggilku kakak senior. Kamu mungkin harus memanggilku kakek senior. Yang harus berlutut adalah dia. Baik. Pak Wu. Anda juga tidak akan hidup lama. Anda tinggal menunggu untuk mengurus jenazah. Kurang ajar. Dari mana datangnya anak liar ini? Berani-beraninya mengutuk kakek mati. Orang bawa dia pergi. Dan jangan di villa. Agar darahnya tidak mengotori keluarga Wu. Tidak perlu kalian usir. Saya pergi sendiri. Zixia, ayo pergi. Oh iya. Nanti kalian jangan minta saya kembali. Tenang saja. Saya tidak akan meminta penipu. Zixia, ayo pergi. Kakek. Kakek, kenapa kamu? Kakek. Dokter ajaib. Tolong, cepat selamatkan kakek saya. Kakek Wu sudah tua. Saya sudah berusaha maksimal. Segera persiapkan urusan pemakaman. Pak Li. Saya mohon, selamatkan kakek saya. Tolong, Kak. Cepat bangun. Kak, kamu menyimpan nyawa ini. Untuk apa memintanya kembali?
Kakek Wu sekarang tidak bisa disembuhkan. Kecuali bisa memanggil kakek buyut saya Shenong. Sekarang saya akan memanggilnya. Shenong sudah mati ribuan tahun. Kamu mau memanggilnya dari mana? Apakah kamu mau? Dia keluar dari peti mati untuk membantumu. Shenong akan datang dalam 3 menit. Shengan datang ke Istana Wulong untuk menemuiku. Shenong. Jika kamu tidak muncul lagi, aku akan menyerbu lembah medis suci MU. Menghancurkan sarang anjingmu, dan memusnahkan garis keturunan medis suci MU. Bagaimana dia tahu leluhur masih hidup? Jika kamu bisa memanggilnya, baru bisa dibilang benar-benar melihat hantu. Jika kamu tidak percaya, aku akan menghitung sampai 3 lari. Tenang. Shenong pasti akan datang dalam 3 menit. Baik. Aku akan memberimu 3 menit. Jika Shenong tidak datang dalam 3 menit. Aku bersedia bunuh diri untuk menebus kesalahan. 1 kata 9 kebaikan. Baik. Jareng-jareng. 3 menit sudah, lihatlah. Tuan Li, waktunya pergi. Bagaimana? Bukannya katanya 1 kata 9 kebaikan. Ingin mengingkari janji. Aku tidak pernah ingkar janji. Jangan ganggu kakak Qintian. Cepat lakukan. Melihatmu saja sudah mual. Datangnya dewa medis. Leluhur, kenapa kamu datang? Bangsat. Tuan Li, apakah orang sepertimu bisa mengganggunya? Dr. Sai, apakah Anda salah mengenali orang? Orang tua bangka ini, masa bisa jadi dokter legendaris? Kurang ajar leluhur, kita ahli pengobatan langit. Pernah menggunakan ginseng berusia sebagai bahan baku membuat obat suci, memperpanjang umur selama 10.000 tahun. Rahasia ini, hanya orang dari lembah medis suci yang tahu. Artinya, Anda benar-benar dewa pengobatan. Shenong, Dewa pengobatan tidak seberapa. Saya ini cuma sedikit mengerti ilmu pengobatan. Tuan Li, apa yang bisa saya bantu? Li Qintian, benarkah dewa pengobatan itu Anda yang undang? bagaimana mungkin? Selamatkan dia biar saya lihat. Sebanyak apa sebenarnya ilmu yang Anda curi dari guru saya? Leluhur Anda kan dewa pengobatan. Mengapa harus mendengarkan si sampah ini? Kalau Tuan Li itu sampah, lalu saya ini apa? Sesuai urutan generasi, saya harus memanggilnya kakak seperguruan. Cepatlah bersujud kepada kakek guru. Dan beri hormat 3 kali kepada Tuan Li. Mohon maaf dan salam hormat. Hormat kepada kakek guru. Saya ini buta. Telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya. Anda kan kakak seperguruan Shenong. Ilmu pengobatannya payah. Berani-beraninya menipu orang. Shenong, Tuan Li, silakan beri perintah. suruh dia bertapa sampai mati. Tidak menjadi dewa pengobatan, jangan keluar. Tuan Li menerima perintah. Tidak, saya ini bodoh. Seumur hidup, tidak akan jadi dewa pengobatan. Tidak bisa menyaingi dewa pengobatan. Anda akan bertapa sampai mati. Meski sudah meminta maaf kepada Tuan Li. Ayo. Keluar ayo. Tidak, saya tidak mau. Raja Naga Hitam sudah baik-baik saja. Saya pamit dulu. Kakek. Kakek. Orang hebat tidak menampakkan diri. Saya ini salah lihat. Terima kasih atas pertolongan Anda. Barusan Nona Wu bilang. Asal kamu selamat, dia akan kasih aku Snow Lotus abadi dari keluarga Wu. Dikasih.
Haha, Bagus banget dapat Snow Lotus abadi ini. Orang tua nggak bakal ganggu pernikahan kita lagi. belum sempat nanya. Mas, nama sampean siapa ya? Kakek. Dia namanya Li Qintian. Aku udah selidiki. Dia itu orangnya, yang ditunjuk buat dibunuh. Kalau gitu ini pasti nona kedua keluarga, Ye Zixia. Kalau begitu, Snow Lotus ini aku ambil ya. Tunggu dulu. Snow Lotus ini nggak bisa aku kasih. Apa? Tunggu dulu. Snow Lotus ini nggak bisa aku kasih. Ya Zixia. Harus tinggal di keluarga Wu. Jadi istri ke-108 aku. Ternyata kamu itu orang besar yang disebut kakek Ye. Orang penting itu. Kalian baru tahu sekarang sudah terlambat. Menghina sepupu aku. Sama aja menghina seluruh keluarga Wu. Kamu cuma menantu keluarga Ye. Bawa barang berharga malah jadi dosa. Aku dapat kabar. Asal bisa rebut malam pertama Ye Zixia. Bisa hidup abadi. Gimana kamu tahu ini? Tentu ada orang besar yang kasih tahu aku. Orang besar ini bilang langsung ke aku. Yang bisa dapat malam pertama Ye Zixia. Bisa hidup abadi. Nanti aku nggak takut lagi sama tua dan mati. 100 tahun lagi. Di Tiongkok ini, aku yang paling berkuasa. 300 tahun lagi. Seluruh dunia akan tunduk di bawah kakiku. Kamu mimpi. Selama aku ada, tak ada yang bisa membawa Zixia pergi. Kebetulan di Provinsi Selatan, aku adalah orang yang sangat berkuasa. Tak ada yang bisa menentang keputusanku. Li Qintian, kamu berani sekali. Berani menyinggung kakekku. Cepat berlutut. Terima hukuman mati. Sedangkan dia, malam ini akan dikirim ke kamarku. Aku ingin hidup abadi. Kak Qintian, cepat pergi. Aku pasrah. Kamu kabur saja dulu. Dia cuma seorang penipu. Ingin mengambil nyawaku, dan ingin mengambil Zixia dari sisiku. Kamu pantas. Li Qintian, kamu ngomong apa sih? Aku bilang kamu cuma penipu. Raja Naga yang asli ditahan olehmu. Li Qintian, kamu tahu tidak apa konsekuensi dari ucapanmu? Ini adalah Raja Naga yang sebenarnya. Siapa yang berani menipu? Kalau aku bisa menunjukkan buktinya. Coba tunjukkan. Kalau tidak bisa, aku akan membunuhmu sekarang. Raja Naga yang asli ditahan di dalam ruang rahasia di kediaman Wu. Kamu bohong. Di keluarga Wu tidak ada ruang rahasia. Benar. Tidak ada ruang rahasia, bagaimana bisa ganti orang? Kamu ngaco. Kamu pantas mati. Kakek, Li Qintian, kamu benar-benar gila ya? Demi Zixia, bisa-bisanya melukai naga hitam. Apakah kamu ingin menarik keluarga Ye untuk ikut mati bersamamu? Naga hitam sudah mencapai prestasi di usia 30. Master seni bela diri kuno. Di usia 50 sudah mencapai puncak seni bela diri kuno. Di usia 60 sudah mendekati tingkat setengah dewa. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menahan seranganku yang bahkan tidak sampai setengah kekuatanku, yang setara dengan serangan dari petarung bela diri kuno kelas 3. Itu karena aku sedang sakit. Kapal rusak pun masih punya 3 bagian kekuatan. Langkahmu goyah. Menunjukkan kungfumu tidak solid. Nafasmu pendek. Menunjukkan kekuatan dalammu tidak memadai. Lihat, mana ada yang seperti kemampuan seorang master seni bela diri kuno. Hanya ada satu kemungkinan. Kamu adalah penipu. Kamu hanya menebak-nebak. Kamu sama sekali tidak punya bukti. Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati ya. Baik, kalau mau bukti aku kasih. Kakek benar-benar kakekmu. Aku salah, maafkan aku. Aku benar-benar salah. Jujur saja, bagaimana kamu menyiksa naga hitam? 3 tahun lalu aku tergoda setan. Memberi racun pada naga hitam. Lalu mengurungnya di ruang rahasia. Aku pun menggantikan identitasnya. Jadi 3 tahun lalu kamu sengaja mengirimku ke luar negeri. Dan mengaku sakit parah. Tidak pernah bertindak.
hanya untuk menyembunyikan identitasmu sebagai penipu. Baik, sekarang aku kasih kamu kesempatan. Jujur saja. Siapa dalang di belakangmu? Siapa sebenarnya? Cepat katakan. Kamu tidak bilang aku langsung buang kamu ke laut buat makan ikan. Baiklah, baiklah. Aku bilang. Itu 9. 9. Ini mati keracunan HMPH. Mati pantas. Li Qingtian, aku peringatkan kamu. Meskipun kamu keluarkan barang palsu, menyinggung aku, lambat laun kamu akan mati tanpa sisa. Kurang ajar. Kakek, kenapa kamu pukul aku? Kamu bukan cucu aku. Apa? Kamu anak haram si penipu itu. Datang. Bawa dia keluar. Lemparkan ke lot buat makan ikan. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Syarat yang sama bilang aku. Siapa yang suruh kamu tadi menguji aku sebenarnya? Pokoknya mati. Aku ngapain bilang sama kamu? Orang besar di belakang aku. Lambat laun akan bunuh kamu. Aku mati pun tidak akan lepas. Juga mati keracunan. Terima kasih Tuan Li, selamatkan aku dari penjara. Tidak apa-apa. Masalah keluarga Wu sudah aku selesaikan. Bunga salju abadi itu. Keluarga Wu pasti berikan dengan senang hati. Tambah 1 miliar. Sebagai ucapan terima kasih. Selain itu, untuk menunjukkan rasa terima kasih atas kebaikan Tuan Li pada keluarga Wu, aku putuskan untuk menikahkan cucu perempuan aku dengan kamu sebagai istri kedua. Ini aku. Coba nikah 1. Jangan. Aku rasa tidak perlu deh. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu urusan ini selesai saja. Selain itu aku punya satu hal yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Tuan Li. Yang lain saya can kill ya. Baik. Bawahan menghadap Dewa Perang. Kau tahu identitas asliku. Mengaku Dewa Perang. Leluhurku adalah keturunan penebang kayu Gunung Tai. Oh, Aku telah terperangkap selama 43 tahun. Selama ini mereka tidak membunuhku. Karena mereka ingin mendapatkan rahasia yang sangat besar. ceritakan padaku. Itu adalah rencana kebangkitan Kaisar. Guruku bisa dibangkitkan. Dahulu Kaisar dibunuh oleh Jiwer. Jiwa dan raganya hancur. Semua rohnya dihancurkan. Akhirnya berubah menjadi harta karun rahasia. Siapapun yang mendapatkan harta karun ini, ditambah dengan salah satu sisa jasad Kaisar, Kaisar bisa dibangkitkan. Di mana harta karun itu sekarang? Bagus sekali. Tidak disangka keluarga Wu untuk membalas tidak hanya memberikan bunga teratai salju 10.000 tahun, tapi juga hadiah 1 miliar. Zisia, kali ini aku pasti akan menikahimu. Tapi bagaimana kau tahu di mana naga Wu dikurung? Dilihat dengan mata langit. Lalu laporan identifikasi ini Diberikan oleh Tutua. Lalu bagaimana dengan dewa pengobatan Shenong? Lagi pula aku adalah. Kau adalah dewa perang Qingtian kan? Siapa yang berani tidak menghormatimu? Zisia, kali ini aku pasti akan membuktikan pada dunia, calon suamimu pasti adalah pahlawan besar yang setara dengan langit. Ini adalah bunga teratai salju 10.000 tahun dan kartu bank 1 miliar. Tidak disangka menantu sampah ini. Ternyata kamu memang punya kemampuan. Hadiah bagus aku terima. Kalau begitu pernikahanku dengan Zisia, aku tetap tidak setuju. Apa? Salju abadi dari Gunung Tianshan ini, dan 10 miliar, akan kuanggap sebagai imbalanmu. Selama ini tinggal di keluarga Ye, menumpang makan dan tinggal gratis. Ingin menikahi putri kesayanganku? Jangan harap. Ayah, bagaimana bisa kamu ingkar janji? Apakah kalian tahu, kakak Qingtian untuk mengumpulkan semua ini sudah berusaha sekuat apa?
Ayah bicara mana boleh kamu. Selipkan komentar. Jangan sentuh Zixia. Ada apa, hadapi aku saja. Dan berikan aku satu alasan. Kalau tidak, salju abadi ini akan aku hancurkan. 10 miliar akan kulempar ke laut. Keluarga Ye, jangan harap dapat sepeser pun. Mau alasan? Baik, aku akan memberimu satu alasan. Yang berdiri di hadapanmu ini adalah keturunan utama keluarga Ye dari ibu kota. Ye Kuan, sang tuan muda. Hari ini aku datang atas nama Qintian Hall untuk menggandeng Kilyarga, menghadiri pesta Qintian 7 hari lagi. Pada saat itu pemimpin Qintian Hall akan datang secara pribadi untuk menikahi sepupuku Ye Zixia. Pemimpin Qintian Hall yang dia sebut. Bukan aku ini. Seperti kamu, berani bersaing dengan kekuatan nomor 1 di Tiongkok, pemimpin Qintian Hall. Merebut wanita, pantaskah kamu? Menantu gagal, aku menyarankanmu. Lebih baik tahu diri. Segera tinggalkan keluarga Ye. Dari sekarang, jangan pernah lagi bertemu dengan Zixia kami. Kalau tidak, di istana Qintian ada 10.000 cara untuk membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Baik. Kalau begitu aku pergi. Lihatlah, inilah pria yang kau pilih. Di hadapan kepentingan mutlak, bagaikan seekor anjing. Pergi dari keluarga Ye kami. Kak Qintian pernah bilang akan menikahiku. Aku percaya kamu. Wah, pantas saja istana Qintian luar biasa sekali. Ternyata penuh keberanian. Nona, pelankan suaramu sedikit. Hari ini yang datang semua adalah orang-orang penting. Jangan sampai mempermalukan muka keluarga Ye kita. Lupakan Li Qintian, si sampah itu. Jangan bilang dia masih mau datang dan merebut wanita dari tuan istana Qintian. Hari ini utusan khusus Datang untuk memenuhi janji 2000 tahun. untuk meminang Zixia sebagai istri. Kak Qintian, akhirnya kamu tidak menipuku. Zixia, aku pernah berkata akan menikahimu, dan aku pasti akan menepatinya. Mau menikahi Zixia sebagai istri. Sudah dapat izin dariku, anak muda ini? Menantu sampah, kenapa kau pakai baju monyet ini lagi? Apa kau datang untuk bermain sulap lagi? Dengar-dengar di Provinsi Nan, ada seorang bodoh besar yang terus-menerus mengaku-aku dirinya adalah dewa perang Qintian. Ternyata dia ini. Jengga dia juga berani merebut wanita dari Tuan Qintian. HMPH hari ini bakal ada tontonan seru nih. Li Qintian berani datang ke pesta Qintian ini. Apa kau punya surat undangan? Tidak. Kalau tidak punya berarti kau datang tanpa diundang. Menurut aturan, kaki anjingmu harus dipatahkan. Bagaikan seekor anjing merengkak Kilyar dari sini. Pesta Qintian ini. Aku bisa datang sesuka hati dan pergi pun seenaknya. Kenapa harus butuh undangan? Karena pesta Qintian ini diadakan khusus untukku. Apa katamu? Telingaku ini. Apakah salah dengar? Kamu bilang pesta Qintian ini diadakan untukmu. Ini adalah lelucon terbesar yang kudengar tahun ini. Kata orang keluarga Ye di Kota Bunga punya orang bodoh besar. Ternyata mendengar tidak sebaik melihat langsung. Ya benar. Li Qintian. Kamu tahu apa itu istana Qintian? Apa itu makhluk raksasa? Konon istana Qintian ini didirikan 2000 tahun yang lalu, dengan misi melindungi Tiongkok turun-temurun. Di bawahnya ada 4 dewa perang, yang tak terkalahkan, selalu menang, selalu menaklukkan. Wah, si bodoh ini tahu banyak juga. Ya. Kamu tahu siapa Qintian ini? Apa itu orang besar? Istana Qintian ini punya 1 pemimpin utama, 2 wakil, 4 kepala pavilion. Qintian adalah pemimpin 5 dewa perang. Dan juga pemimpin istana Qintian. Benar, 4 dewa perang lainnya. Hanya kepala pavilion. Terutama dewa perang naga putih ini. Bahkan raja pun harus menghormati. Di atas 4 kepala pavilion ada 2 wakil pemimpin. Tidak ada yang pernah melihatnya. Katanya mereka hidup lebih dari 1000 tahun. Lalu siapa pemimpin istana Qintian yang paling atas itu? Seperti apa orangnya? Wah, kamu berani sekali. Berani mengaku sebagai Tuan Qintian. Kamu bawa tongkat usang. Pakai baju besi usang. Apakah itu hebat? Ah. Cepat keluar dari Qintian Hall. Kalau tidak, tunggu sampai Tuan Qingguan tiba. Kamu akan kehilangan nyawamu. Cepat pergi. Pergi. Ye Shao menyuruhmu pergi. Kamu dengar tidak? Tuan Ye. Saya menghormatimu sebagai ayah Zixia. Saya sudah banyak bersabar. Tapi kamu harus tahu. Jangan macam-macam dengan harimau. Keagungan dewa perang tidak boleh dihina. Li Qintian. Kamu pikir dengan memakai kostum ini,
Kamu benar-benar dewa perang Qintian. Benar? Kamu hanya makan nasi selama 3 tahun di rumah kami. Sampah saja. Keluarga Ye di Kyoto tidak pernah suka menindas orang. Kalau sepupuku menikah dengan Tuan Qintian, maka di seluruh Tiongkok, dia akan berada di bawah 1 orang. Di atas ribuan orang, dia akan menjadi wanita paling terhormat di seluruh Tiongkok. Dan keluarga Ye dalam semalam akan menjadi keluarga nomor 1 di Huacheng. Visimu sempit. Kalau sepupuku melayani Tuan Qintian dengan baik, maka keluarga Ye di Kyoto dalam 5 tahun akan menjadi keluarga nomor 1 di seluruh Tiongkok. Dan saat itu kekayaan akan datang dari wanita. Tuan Ye akan menjadi raksasa di Provinsi Selatan. Hehe, terima kasih semua. Kalau Zixia ikut dengan sampah seperti kamu, pasti tidak akan punya apa-apa. Kamu bahkan akan Minair Kyogaya ikut mati bersamamu. Sepupuku, kami semua ini demi kebaikanmu. Zixia, kamu harus menjadi bintang di antara manusia. Masih mau sama sampah ini? Kamu sendiri yang pilih. Menantu gila, kamu benar-benar gila. Posisi ini bisa kamu duduki. Kenapa tidak? Posisi ini sebenarnya memang untukku. Turun sekarang juga. Ini adalah tahta Qintian. Bukan untuk sampah sepertimu. Bisa disentuh. Turun. Turun sekarang. Qintian adalah aku adalah Qintian. Acara Qintian ini sebenarnya aku persiapkan untuk Zixia sebagai acara lamaran. Apa? Zixia kenapa harus memilih? Pada akhirnya kamu akan menikah denganku. Sudah sampai kapan lagi? Kamu masih berani bicara besar. Masih ada 5 menit lagi. Utusan pendahulu Qintian, Jenderal Naga Putih akan tiba. Parna memimpin 10000 Membasmi jutaan musuh. Dan memotong 18 naga negara. Kanan dalam pertempuran Kako. Berubah menjadi naga putih yang mengamuk di medan perang. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan peluru pun tak bisa menembus. Armor naganya. Apakah naga benar-benar ada di dunia ini? Ini adalah rahasia tersembunyi. Dari kalangan atas Provinsi Selatan. Sudah kuberitahukan padamu. Jenderal Naga Putih adalah satu-satunya perwujudan naga asli di Xia. Bersifat haus darah dan kejam. Tak ada yang berani menghinanya. Oh, aku ingin melihat. Naga putih ini, bagaimana dia bisa membuka mulutnya dan memakanku sampai habis. Menanti Hila. Kalau kamu tidak turun, seluruh 32 provinsi dan 108 kota di Huaxia 70000 km persegi. tidak akan ada lagi tempat untukmu bersembunyi. Segera bawa sampah ini. Pergi dari sini. Jangan mengganggu pandangan Dewa Naga Putih. Dan nyalakan dupa di ruang VIP yang sudah kupersiapkan. Sebagai anjing sensia. Dari Tuan Qintian. Tentu saja aku harus memeriksa barangnya dulu. Ye Shao ini tidak pantas. Masih ada 2 menit lagi. Dewa Naga Putih akan tiba. 1 menit saja cukup. Aku hanya perlu mendapatkan malam pertama Ye Radzisia. Aku bisa hidup abadi. Inilah tujuanmu. Oh. Kamu juga tahu rahasia ini. Rahasia ini hanya diketahui oleh orang Jiwa. Apakah dia? Tentu saja. Ilmu panjang umur kecil seperti ini. Tuan Qintian. Tentu tidak akan peduli. Maka biarkan aku sebagai bawahannya melakukannya untuknya. Kenapa masih diam? Bawa orang itu ke ruang VIP. Jangan tunda urusanku. Kamu berani menghalangi keabadianku. Kepala keluarga Ye, inikah menantumu yang tidak berguna? Bagaimana kamu mengurusnya? Menantu gila. Kamu tahu siapa Ye Shao? Sebenarnya, Dia adalah pejabat kuil naga. berada di atas para pemimpin provinsi. Tunggu perintahku. Pasukan Qintian yang berjumlah jutaan akan menghancurkan kota bunga dalam sekejap. Kerabat besar keluarga Ye kami. Kyogaya kami hormati. Kamu berani melukai Ye Shao. Hanya seorang pejabat seperti kamu berani menyentuh Zixia, berarti bermusuhan dengan aku. Kamu. Kamu tidak takut dengan guru naga putih. Katanya bisa bikin mati kaget. Aku ini pacarnya. Katanya bisa bikin kamu mati kaget. Aku ini pacarnya. Lalu kenapa aku tidak tahu? Guru naga putih punya pacar. Kamu ini siapa sih? Kamu pantas tahu. Hubungan kita. Dengan begini, Li Qintian memukul Ye Shao. sama saja dengan memukul wajah guru naga putih. Secepat malam ini, di atas kota Huajiang, pasti akan muncul mayat pria tak dikenal. Kak Qintian, sebelum guru naga putih datang, cepat pergi. Kakak sepupu, jangan anggap dia serius. Dia sakit. Ingin aku biarkan dia pergi hidup-hidup.
Sangat sederhana, tergantung penampilanmu. Baik, apa yang kamu mau akan kuberikan. Biar dia pergi dulu. Ye Xiao masih ada 40 detik. Tidak masalah, 10 detik cukup. Kamu apa hubungannya dengan guru naga putih? Berani katakan lagi. Dengar baik-baik. Aku ini pacarnya guru naga putih. Aku suruh dia ke timur. Dia tidak berani ke barat. Kalau guru naga putih datang, langsung bunuh kamu. Dia pasti tidak berani. Ada satu kata tidak. Dengar tidak? Guru naga putih datang. Dengar jelas tidak? Tapi aku tidak ingat. Mencari sampah seperti ini. Jadi pacar. Guru naga putih, Anda kenapa datangnya cepat sekali? Kalau aku tidak datang lebih awal, bagaimana mungkin dia tahu? Tiba-tiba saja punya seorang kekasih gelap. Dewa Perang, ampuni saya. Bawahan hanya berbicara sembarangan. Tidak. Bagaimana saya berani menyelan? Kekasih gelap Anda ini, di hadapan saya, Anda adalah orang yang paling berkuasa. Dewa Perang, ampunilah saya. Orang besar seperti yang berada di atas sana. Saya, bawahan hina seperti saya, tak layak bahkan untuk melepas sepatu Anda. Semua karena dia. Semua karena orang bodoh ini. Dia membuat kepala saya pusing. Dia memaksaku. Oh, Dia tidak hanya mengaku sebagai identitas Tuan Qintian, tapi juga duduk di kursi naga yang Anda siapkan. Untuk Tuan Qintian, bawahan terpaksa meminjam nama besar Anda untuk mengintimidasi dan mencoba mengusirnya dari perjamuan Qintian. jadi begitu, kamu melakukannya demi membela martabat Istana Qintian. Baru bertindak seperti itu. Apakah saya harus memberimu penghargaan? Untuk melayani Dewa Perang dan Tuan Qintian adalah kehormatan bagi bawahan. Jika ingin memberi penghargaan, bukan tidak mungkin. Lalu saya akan memberimu hadiah, sebuah tamparan. Dewa Perang, apakah Anda salah pukul? Orang yang seharusnya Anda pukul. Bukankah dia orang tak berguna yang duduk di kursi dan menonton pertunjukan sejak tadi? Berani-beraninya kamu. Tamu terhormat Tuan Qintian. Bukan orang yang bisa kau hina sembarangan. Naga putih menyapa Tuan Li. Selamat kepada Tuan Li dan Nona Ye. Semoga bahagia selamanya. Menjadi pasangan sehidup semati. Saya sebenarnya menantu Apa Kilyarga ini. identitasnya? Hingga bisa membuat sang Dewa Perang Berlutut untuk memberikan ucapan selamat. Apa hubungannya dengan Dewa Qintian? Apakah dia anak haram? Semua bangunlah. Ini Tuan Li. Menyampaikan pesan dari Dewa Qintian. Atas nama Tuan Li Qintian dan Nona Ye Zixia. Mengadakan perjamuan Qintian. Mulai hari ini, Tuan Li dan Nona Ye resmi bertunangan. Mohon semua keluarga menjadi saksi. Perjamuan Qintian ini ternyata disiapkan untuk Li Qintian. Zixia. Zixia, maukah kau menikah denganku? Zixia, maukah kau menikah denganku? Sudah waktunya. Kau masih bercanda di sini. Mengapa? Perkawinan megah ini seharusnya menjadi milikku. Ye Zixia, dasar perempuan jalang. Mengapa kau? Menikah dengannya. Menikah dengannya. Bagaimana kau tidak mau? Tidak, tentu saja aku mau. Kau adalah pahlawan agungku. Satu-satunya cahaya dalam hidupku yang gelap. Saat kau mengenakan baju zirah keemasan dan menginjak awan pelangi dan berkata akan menikahiku, aku sudah memutuskan hanya akan menikahimu. Mulai hari ini, aku Li Qintian dan Ye Zixia menjadi suami istri, sehidup semati. Tidak akan pernah terpisah. Aku lebih baik mati daripada tidak bisa melindungi Zixia seumur hidup. Selamat kepada Tuan Li dan Nona Ye atas pertunangan mereka. Semoga bahagia selamanya dan selalu bersatu hati. Akhirnya janji lama terpenuhi. Melangkah di atas awan keberuntungan, berpakaian baju emas untuk meminang Zixia. Tapi terlambat 2 tahun. Tuan Li, bagaimana kita harus menangani si bodoh yang menghina Anda ini? Ye Xiao baru saja bertanya padaku, apa itu Qintian Dian? Qintian Dian adalah penjaga Tiongkok. Menghukum yang kuat dan membentuk yang lemah dengan disiplin yang ketat, bukan seperti kamu yang menyalahgunakan kekuasaan, menindas yang lemah. Ye Kuan, ini adalah kamu. Sebenarnya kamu adalah kaki tangan kekuatan asing. Menyamar dan menyusup ke Qintian Dian. Berkali-kali mencuri rahasia perbatasan Qintian Dian. Dan menyebabkan kematian banyak orang. Tidak menghormati Tuan San. Menindas yang lemah, menyalahgunakan kekuasaan. Harus segera dipecat dari posisi sebagai petugas Qintian Dian di Huacheng. Tidak. Dewa Perang. Dewa Perang, tolong ampuni aku jika Anda memecatku dari Qintian Dian dari posisi petugas. Bagaimana Kilyarga jadi Aku Kyoto? bisa melayani Qintian Dian. Qintian Dian tanpa kamu, keluarga Ye di Kyoto masih bisa mendukung ribuan keluarga Ye lainnya. Tidak kekurangan kamu. Tolong ampuni aku Dewa Perang. Tolong ampuni aku.
Teruskan perintah Bailong. Mulai hari ini, keluarga Ye diturunkan 3 tingkat, dikeluarkan dari kota Hua, dari daftar 10 keluarga besar. Adapun kamu, membantu musuh dan mengkhianati negara. Ayo, seret dia keluar. Dia juga orangnya JUR. Sementara biarkan dia hidup. Tanyakan baik-baik. Masukkan ke penjara Kintian. Hukuman 500 tahun. Lepaskan aku. Aku adalah petugas resmi Kintian Hall. Apa hak kalian menyentuhku? Kamu pengkhianat dari Dacia. Tenang. Kalau bicara lagi, aku pukul mati kamu. Lepaskan aku. Jenderal perang, tolong aku. Mr. Sun, urusan di sini sudah selesai. Aku masih ada urusan mendesak. Sampai jumpa di sini. Demikianlah Demi Seorang menantu yang tak berguna. Jenderal Naga Putih bisa sangat marah. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Dia seperti berubah menjadi orang lain. Li Qintian ini pasti orang penting. Ayah? Apa kamu sudah pikun? Dia bukan siapa-siapa. Hanya anjing kami keluarga Ye. Dipanggil datang, jusir pergi. Itu saja. Kamu diam. Bagaimana aku bisa punya anak perempuan sebodoh ini? Wah, menantu baik. Ayo. Cepat duduk. Sebelumnya itu salahku. Aku sudah pikun. Aku minta maaf padamu. Iya. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Tanyakan saja. Kamu dengan Kintian Daren. Sebenarnya apa hubungannya? Aku. Sekarang seluruh Hua Cheng sedang ramai membicarakan. Kata mereka, kamu adalah anak haram Kintian Daren. Aku bukanlah anak haramnya. Ini. Lalu kenapa dia begitu membantumu? Benar juga, dia bahkan sengaja untukmu mengundang semua bangsawan dari Provinsi Selatan untuk menghadiri pernikahan kita. Bukankah aku sudah bilang di pesta Kintian? Karena akulah Kintian. Dan juga Kintian Dewa Perang. Li Kintian. Kamu ini menantu gila. Di pesta Kintian, adalah utusan suci naga putih. Tidak mempermasalahkanmu. Baru saja menyelamatkan nyawamu. Sampai sekarang masih berpura-pura gila. Bermain-main sebagai Li Kintian. Apa yang kukatakan padamu? Semuanya benar. Sayangnya kalian buta. Tidak percaya sepatah kata pun. Menantu Sampa kau masa berpura-pura. Ayah? Apa kau sudah pikun? Kita masih punya hal penting. Iya. Katakan yang sebenarnya padaku. Kamu sebenarnya, apa hubungannya dengan Kintian Daren? Kenapa dia membantumu? Katakan yang sebenarnya. Kalian tidak percaya kalau aku jujur. Aku pernah menyelamatkan Dewa Perang Naga Putih. Jadi dia membantuku. Nah, baru benar. Kintian Daren, kenapa dia mau membantumu menantu sampah ini? Kamu dan Dewa Naga Putih menipu dan menyembunyikan kebenaran. Menggunakan nama Kintian sebagai kedok. Untuk mendukungmu yang tidak berguna ini. Ya sudah terserah kamulah. Wah, tidak baik. Hal ini. Lambat laun akan dakdawai oleh Tuan Qintian. Nanti bukan cuma kamu yang mati. Tapi seluruh keluarga Ye akan ikut mati bersamanya. Aduh, terus gimana dong? Tanda tangan ini. Membatalkan pertunangan. Betul. Membatalkan pertunangan. Asal kamu mau membatalkan pertunangan dengan Zisia kami. Membatalkan pertunangan. Tuan Qintian tidak akan marah. Pada keluarga ya kami. Nanti bagaimanapun kamu mati. Bahkan kalau kamu mati di jalanan. Dengan keluarga ya kami. Sama sekali tidak ada hubungannya. Cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan cepat pergi dari keluarga Ye. Kalau aku tidak mau tanda tangan. Tidak tanda tangan. Maka aku akan menyuruh orang memukulmu sampai kamu tanda tangan. Ayah, kenapa kalian bisa seperti ini? Pukul dia sampai dia tanda tangan. Miss Baigu dari perkumpulan Niumo tiba. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Kepala keluarga Ye sedang mengurus urusan keluarga. Miss Bai bercanda. Anda sebagai wakil ketua perkumpulan Niu yang terkenal, wanita terkaya pertama di Dacia, bisa datang ke keluarga Ye kami. Keluarga ya kami sangka. Diberkahi oleh kehadiranmu. Hari ini aku sengaja datang untuk mengantarkan undangan pelelangan Istana Langit yang terjadi sekali dalam 300 tahun. Sekali dalam 300 tahun. Katanya. Bunga salju Gunung Tianshan berumur 100.000 tahun. Bisa membuat seorang tua berumur 99 tahun. Panjang umur 1000 tahun. Tidak tahu. Kali ini yang dilelang adalah Jasad reinkarnasi generasi ketiga. Dari Sang Mahadewa yang legendaris. Konon katanya jasad Sang Mahadewa. Jika ditumbuk menjadi bubuk, lalu dicampur dengan sebuah bunga salju gunung berusia 10.000 tahun. Diminum, maka akan awet muda selamanya. Dan hidup abadi seperti langit. Awet muda selamanya ini. benar atau tidak ya? Kalau Pak Ye berminat, datang saja ke acara lelangnya. Untuk melelang jasad Sang Mahadewa.
Baiklah, Kita lanjut ke tempat berikutnya untuk mengirim undangan. kalau aku bisa dapatkan jasad itu, aku juga bisa awet muda selamanya dong. Kasih aku 2000 tahun lagi. Kilyarga, ya pasti akan menjadi Keluarga nomor 1 di negeri Sia. Ayah, aku punya ide bagus. Katakan, Si sampah ini bukan tidak mau menandatangani surat pembatalan tunangan. Baiklah, maka biarkan dia yang membeli jasad Sang Mahadewa untuk keluarga Ye. benar. Atau, Kamu segera pergi dari keluarga Ye sekarang juga. Atau, kamu belikan jasad itu. Aku akan langsung setuju. Perkawinanmu dengan Zisia. Besok langsung nikah. Langsung malam pertama. Anda yakin tidak akan menyesal? Tidak akan menyesal. Tapi apa kamu bisa melakukannya? Jasad Sang Mahadewa itu tidak perlu pergi ke lelang Istana Langit. Aku tidak peduli caranya bagaimana. Dalam 1 jam, saya harus melihat dengan mata kepala sendiri warisan Lord Tian muncul di depan saya. Menantu yang terhormat, Tak Jasangka. Pemotong daging dan dewa perang naga putih ini. Benar-benar bawahanmu. Bahkan tulang abadi panjang umur ini. Kamu bisa mendapatkannya dengan mudah. Saya benar-benar orang yang bodoh. Apakah kamu ingat 1 jam yang lalu, kata-kata yang kamu ucapkan? Besok, saya akan mengadakan pernikahanmu dengan Zisia. Dengan meriah. Siapa itu? Kak Kintian, Benar, ini aku. kamu membuatku takut setengah mati. Tapi besok adalah hari pernikahan. Mengapa kamu datang sekarang? Karena aku ingin bertemu denganmu. Tak sabar menunggu. Hari ini Kak Kintian aneh sekali. Biasanya dia tidak punya kebiasaan menggaruk hidung. Apa yang terjadi? Saya akan membawamu ke suatu tempat. Sebelum pergi, saya ingin bertanya satu hal padamu. Apa pertanyaannya? Apakah kamu ingat, saya pernah bilang padamu, saya selalu bermimpi sesuatu. Mimpi apa? saya lupa. Kamu bukan Kak Kintian. Siapa kamu sebenarnya? Karena kamu sudah mengetahuinya. Saya tidak akan berpura-pura lagi. Saya memang bukan Li Qintian. Apa yang akan kamu lakukan? Li Qintian. Malam ini adalah akhir hayatmu. Semua sesuai rencana. Jiur, beranikah kamu maju untuk menerima kematianmu? Menunggu selama 2000 tahun. Akhirnya kamu datang. Menantu Sampa. Kenapa kamu datang lagi? Semuanya salah kamu, anjing sialan. Selalu bikin masalah, sampai kami semua ditangkap dan dibawa ke sini. Cepatlah berlutut dan minta maaf kepada tuan ini. Minta dia melepaskan kamu. Kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Masih perlu ditanya. Keluarga yang memelihara seekor anjing. Identitas tersembunyinya adalah pemimpin Qintian. Qintian. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar, aku memang pemimpin Qintian Li Qintian. Bagaimana mungkin? Shixiong, aku datang. Xiaoju, pemimpin tukang daging, pejuang naga putih. Kenapa kalian juga datang? Lapor pemimpin, orang-orang sampah di luar. Bawahan sudah membersihkan semuanya. Ternyata kamu memang tidak bohong. Kamu benar-benar pemimpin Kintian. Pemimpin Qintian apa istimewanya? Dia punya identitas tersembunyi lain. Yaitu pernah bertarung sengit dengan Raja Iblis. Hingga akhirnya membunuh Raja Iblis di singgasananya. Pejuang Qintian. Ini tidak mungkin. Menantu sampah di keluargaku. Ternyata adalah sosok besar yang sangat hebat. Kintian gak apa yang dia katakan benar. Ye Zisia. Kamu tidak percaya. Aku 1000 tahun lalu sengaja mengambil sisa jiwa Zisia. Memori yang diekstrak. Apa? Hari ini aku akan mengembalikan memori itu padamu. Agar kalian berdua bisa bertemu sebelum mati. Dulu kau pernah bilang padaku. Dulu ada cinta yang tulus, ada di hadapanku. Aku tidak menghargainya. Sampai akhirnya aku kehilangan, baru aku menyesal. Di dunia ini, tidak ada yang lebih menyakitkan dari ini. Jika langit memberimu kesempatan lagi, Aku akan bilang pada gadis itu. Aku mencintaimu, lama tidak bertemu, Zisia. Sungguh mengharukan. Cinta yang bikin iri. Sudah selesai ceritanya. Kalau sudah waktunya untuk mengantarmu. Kalian cepat pergi, Jiur sudah mencapai puncak ke-9 Raja Iblis. Kalian tidak bisa mengalahkannya. Li Qintian, kau harus sadar. Sekarang kau sudah punya tubuh kembali. Tapi sangat rapuh. Tidak ada peluang menang.
Kau pasti mati. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Kalau aku tidak salah tebak, semua yang terjadi sebelumnya, apakah ada hubungannya denganmu? Bagus tebakanmu. Qin Kuang adalah orangku. Lu Bancheng, Yakuan, semua itu aku. Untuk menarikmu masuk dalam permainan ini. Lalu apa tujuannya? Tentu saja saat kau paling bangga, akan kujatuhkan ke tanah. Kau mendapatkan segalanya. Lalu kau kehilangan segalanya. Kuhancurkan kekuatanmu. Kau akan hidup seperti anjing. Oh iya, Liu Batian juga saudaraku. Apa? Liu Batian. Tuan Chu, hal yang Anda tugaskan padaku sudah selesai. Ini, Kyoyaga yang sebenarnya telah menyinggung. Apa makhluk gaib? Ini, Yaitu, Semua kesalahan Li Qintian ini. Liu Batian, kau saudaraku. Mengapa kau mengkhianatiku? aku juga pernah berpikir begitu. Tapi apakah kau menganggapku sebagai saudara? Aku pernah bertempur melawan istana iblis bersamamu. Kau senang dan bahagia. Tapi kau telah mencelakakan saudara-saudara kita. Istana iblis telah memburu kami selama lebih dari 500 tahun. Kami hidup lebih buruk dari anjing. Dan di mana kau berada? Sekarang kau baik-baik saja. TAPI apakah kau ingat bagaimana aku diburu? Dan bagaimana istriku meninggal? Mereka telah melakukan banyak kejahatan. Orang bisa sabar tapi sapi tidak bisa. Sudah cukup, Lau Niu. Selanjutnya serahkan padaku. Ya. Tuan. Kau ingin menyelamatkan Yazixia dan keluarga Ye. Apa yang harus kulakukan agar kau mau melepaskan mereka? Aku ingin kau menganggap Qin Tianbang seperti nyawa saudaramu. Baik, aku memberikannya padamu. Aku juga ingin kau berlutut di hadapanku, menghancurkan kekuatanmu sendiri. Bersumpah, tidak boleh. Dengan nama Dewa Perang. Di dunia ini, aku adalah Jiwer. Disebut Dewa Perang. Menantu gagal. Apa yang kamu tunggu? Cepat berlutut. bersumpahlah, kamu ingin membunuh Zixia dan membunuh kami. Cepat berlutut. Kamu adalah Dewa Perang Qintian. 3, 2, Tunggu, aku berlutut. Tidak. lakukan saja. Jangan lakukan ini untukku. Cepat pergi. Hanya kehilangan kekuatan. Untuk menyelamatkan nyawa orang yang kucintai. Kupikir itu sepadan. Shi Xiong. Shi Xiongku sudah menghilangkan kekuatannya. Apakah itu belum cukup? Bersampailah. Cepat. Aku Li Qintian bersumpah kepada langit. Mulai sekarang, tidak akan menggunakan nama Dewa Perang lagi. Di dunia ini tidak akan ada lagi Li Qintian. Tidak menyangka. Dulu, Dewa Perang Qintian yang tak terkalahkan. Bahkan berlutut di hadapanku. Mengemis belas kasihan. Jiuer, Tentu saja. Belum cukup. Jiuer, kamu ingkar janji. Kamu harus mati, kalian semua harus mati. Asalkan hari ini, semua yang hadir mati. Aku bisa, sepinana, menggantikan identitasmu. Inilah tujuan sebenarnya kamu. Benar. Aku sudah merencanakan ini selama 2000 tahun. Untuk menggembal segalanya. Dari tanganmu. Alasan yang sah. Menjadi dewa perang dengan terhormat. Mendirikan Kerajaan. Semua ini. Hanya agar dunia menyanyikan pujian. Aku Jiwer. Kamu. Karena kamu akan mati. Aku akan memberitahumu 2 rahasia lagi. Pertama. Orang tuamu di kehidupan ini. Adalah kamu yang menyebabkannya. Kedua. Harta karun yang kamu cari. Dan jenazahmu semuanya palsu. Lalu yang asli di mana? Tentu saja sudah aku giling jadi bubuk dan telan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mencapai puncak tingkat ke-9 dari Jutsu Kaisar Iblis? Dan selalu mengunggulimu. Jiuer, kamu benar-benar. Berhenti.
Jika ingin menyakiti kakak seniorku lagi, kamu harus melangkahi mayatku dulu. Juiar, Kamu telah memutuskan. Jalan kebangkitan Gurku. Aku akan membunuhmu. Semut mencoba menggoyang pohon. Tidak tahu hidup mati. Tuan Jiu, waktunya hampir habis. Antarkan mereka ke akhir hayatnya. Tidak usah buru-buru. Dulu si sampah ini membuatmu jadi orang yang dicurangi. Sekarang sebelum si sampah ini mati. Liu Batian, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, sebelum kamu mati, aku akan tidur dengan istrimu, membuatmu lebih menderita daripada mati. Niu Moji, lepaskan wanitaku. Aku tidak mau. Bagaimana mungkin? Aku sudah melumpuhkanmu. Kenapa kamu masih bisa berdiri? Jiuer. Walaupun kamu sudah melumpuhkan kekuatanku, tapi kamu tetap tidak mengerti apa sebenarnya arti dewa perang yang sejati. Level ke-9. Bukankah aku sudah menghancurkanmu? Keinginan yang tak pernah padam. Sang dewa masih bisa menggerakkan energi sejati. Dan kamu Jiuer, hanya sekadar boneka. Dari Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin kamu mengerti makna sebenarnya dari rahasia Kaisar Iblis? Hahaha. Meskipun kamu. Kembali ke level ke-9, apa yang bisa kamu lakukan? Aku memiliki bakat level 9. Aku hanya perlu menggerakkan jari. Dan kamu akan tetap mati. Bagaimana jika bisa mencapai level ke-10? Dewa perang kembali ke level ke-10. Hancurkan. Tidak mungkin. Zixia. Apakah kamu terlalu cepat merasa senang?